Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan dan lima omong bebas jilid ke-18. Tak terasa sudah 1 bulan dan kita ketemu lagi, silaturahim kita jaga. Syukur-syukur ada sesuatu yang kita bicarakan dan bermanfaat. Sudah gabung beberapa teman delima, ya banyak sekali ini nggak bisa dihitung. Monggo nanti yang lain bisa gabung, gabung, gabung. Sudah hadir di tengah kita Pak Saroji, SHMH. Nah, ini sesuai dengan topiknya. Kita bicarakan tentang bantuan hukum bagi wong cilik. Apa mungkin atau mungkinkah bantuan hukum bagi wong cilik? Nah, ini saya kira topik yang cukup penting di era sekarang di mana urusan hukum ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali Iya, mengingat iya, iya, bahwa iya. negara kita Hah? adalah negara hukum dan Hah? juga di era sekarang ini banyak Aku ingin tahu cukup. persoalan-persoalan yang muncul dan ditangani. Nah, seolah-olah sering kita dengar hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, tapi mungkin ini nanti Om Saroji yang sudah malang melintang di dunia kepengacaraan. Ini kalau pengacara itu kelihatannya kayak artis nih, ya. Jadi tampil TV sana, TV sini kan gitu ya. Dan itu Ya. mestinya namanya itu anu lah, mestinya pakai nama-nama yang gimana gitu loh. Nama kampung. Mestinya kan Paris Hutapea. Nah, kalau ini mungkin Om Oji ya, Oji London Hasibuan, nah gitu kan. Aduh. Iya, iya, iya. Atau Iku pokoknya kudu yang iku kudu bancaan sih, Bang. bacaan C. Atau Eh, memang Ori ya, Ori ya. Namanya Ori, nggak perlu ori. diganti, Ya. orisinil, apa Ah, ah. adanya. Itu ben ketok bahwa Anda memang positioningnya di Wong Cilik ya gitu kan. Ah, Sesuai pas. dengan pas sesuai dengan namanya dan juga orang-orang yang dibela itu juga sesuai lah, pas lah kira-kira gitu ya. Kayak dulu apa bagaimana orang yang milih dan yang dipilih ki ya meh podo gitu loh kira-kira ya. Nah, ini yang dibela dengan yang membela ki beda-beda tipis nih lah, sebelas dua belas Sejiwa, gitu. sejiwa. Nah, Aduh. nah itu terima kasih sekali di sela-sela kesibukannya. Iya. Ya, Om Oci lah gitu ya, Om Oci ini. Ya, ya, ya. Bagus. Om Nama Oci. keren nih berarti. Nama keren nih ya, Om Oci Hasibuan atau si Tombol. Simanjuntak loh ya. Ya Junta. Nah, kita kok kono kabeh yang merajai. Aduh. Di Kendal ternyata ada mutiara yang terpendam yang sudah sekian banyak mendampingi Wong Cilik untuk ya bagaimana memperjuangkan hak-haknya yang apabila terlanggar atau bagaimana lah nanti. Nah ini teman-teman saya kira apa ya Om Oji ini dulu sama dengan kita ya apa di IPA kan gitu kita ya. Pak, Pada ya. aku lah IPA ya, tapi terus Mm-mm. kuliahnya yang IPS ya kebablasan akhirnya ya wis ngene iki lah gitu kan ya. Kakean kakean ngomong ngalor ngidul ya mbuh ngopi tekane ngono lah. Ngobrol bebas. Terus bebas. Nah, wong eksak kan ketok ya toh. Nah, kita Eh, udah gabung ya, eh, lubab itu kan. aku biar jadi asistennya Om Fadli Lubab ya bener main Nah, main basket nih. itu dia. Nah, dhek kan cetha sing domongke omah Ah, no gambare ya toh. ah, Awake dhewe kan ngalor ngidul mbuh tekane ndi ngono kan. ah. Ya, 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 ya. Sesuai judulnya benar iki gagasan Bang Tele pokoknya ngobrol bebas. Nah, itu dia. Oleh karena itu nanti kita beri keleluasaan sebebas-bebasnya ya Om Oji untuk Mm. PPT ini kita anu kayak mau ya. Mungkin nanti nyuruh staff lah untuk nayangin ya. Nah itu dia yang kita jadul. Anu toh, isa toh? Nah,
Ya ini tak undang nih asistennya. Nah, lah karena itu kalau sudah siap ya monggo aja disampaikan. Nanti setelah itu kita ngobrol ngalor ngidul, Untuk bebas. ngecek peserta gimana betul? Nah ya pesertanya kan wis satu kuwi diwakili oleh Om Fadzril Lubab gitu. Ah, ah. Nah, Lah, terus dan iya. pembicara sudah datang, peserta Ah. sudah 100, ya wis main. Orang apakah materi itu perlu kita sampaikan atau langsung ngobrol Oh, bebas? harus sampaikan dulu lah sambil nunggu biasanya. Aduh. Biasanya kan setelah ini nanti masuk, masuk, masuk Oh sampai gitu ya ya. 100 200 temen masuk lah biasanya. Ini Ah. mulai dulu panjenengan nanti kasih poin-poin Wah, presentasi oke PPT oke itu. oke oke. Mungkin nanti setengah Tolong jam, dua minta puluh tolong menit. nih Pak Yo, Reza Pak Yo. Nah, 20 menit sampai setengah jam. Nah, setelah Kaitan itu materi kita, materi PowerPoint ini lah. nah, Aku setelah, kalau diajari mencet sepisan nih biasanya terus gampang lupa ini. nah, wis monggo ditayangkan biar kita tidak ngatakan waktu kami Oke, persilahkan ke Om Oji Hasibuan. sekilas. Monggo. Hmm, tentang materi-materi tadi telah aku nanti mencetnya next next ya. Eh? Hmm, kurikulum kita nih ya. Nah, ini dulu terus next ya aku ini. Hmm? Oh gitu ya. Oke. Ya, sudah kelihatan Oke, cepat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan ngobrol bebas pada malam ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua terkait dengan seputar permasalahan hukum yang digagas oleh senior-senior kita atau penjaga gawang nih Bang Dul sama Kang Fadril ini. Nah, mudah-mudahan sekilas tentang bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin ini nanti bisa disampaikan juga kepada tetangga, rekan-rekan atau saudara barangkali di sekitar kita yang terkena permasalahan hukum namun tidak mampu bisa mengadu ke kami, ke kantor kita yaitu LBH Putra Nusantara yang berkantor di tengah kota di Kendal Permai lantai 2 depan Masjid Agung persis Bang. Oh, dulu SMP 1 ya? Betul SMP 1 diganti ini benar-benar dulu SMP 1 betul. Nah, tempat ini sangat strategis karena hampir setiap hari pemandangan kita sebelah kanan ini langsung Masjid Agung. Weh. Skala yang sedang direnovasi renovasi total, mudah-mudahan menjadi masjid yang modern kan gitu. Nah, sebelum itu perlu kami perkenalkan bahwa kami ini sesuai judul yang disampaikan bahkan mungkinkah bantuan hukum gratis terhadap wong cilik. Nah, ini sebenarnya kami sudah berkiprah di bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak mampu atau wong cilik ini sudah sejak tahun 2013. Jadi sudah 10 tahun yang lalu. Oh, Sudah cukup lama. namanya. Jadi rata-rata dalam 1 tahun itu kami membantu masyarakat miskin tidak mampu yang terkena permasalahan hukum di tingkat persidangan rata-rata 15 perkara. Maaf, 50 perkara, 50 sampai 60 per tahun. Nah, ini free bebas tidak boleh dipungut 1 sen pun. Nah, ini bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan pastinya ada. Jadi bantuan hukum yang harus memberikan akses atau edukasi kepada masyarakat ini adalah lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Kebetulan kami satu-satunya yang terakreditasi di Kabupaten Kendal. Namun bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini tidak hanya LBH yang terakreditasi, barangkali ada ribuan atau ratusan LBH, di Kendal pun sudah ada 4 LBH. Nah, ini punya kewajiban yang sama mestinya. Nah, secara pribadi, seorang advokat pun wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa setiap advokat wajib untuk menerima masyarakat yang terkena permasalahan hukum yaitu secara
pro bono tanpa dipungut biaya. Nah, untuk itu bahwa karena kami satu-satunya yang terakreditasi di Partai Kendal, bahwa selama ini dalam kurun waktu 10 tahun ini kami bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kendal, sudah pasti. Di awal-awal kami sempat bekerja sama juga dengan Pengadilan Negeri Demak, dengan Pengadilan Negeri Batang, sampai Pengadilan Agama Pemalang di awal-awal 10 tahun yang lalu gitu loh. Nah, oleh karena ini sekarang sudah berkembang, teman-teman kami di daerah masing-masing di daerah tersebut sudah bisa mendirikan lembaga bantuan hukum mandiri, sudah terakreditasi, maka kami sekarang fokus di dua kabupaten, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Jadi kami dalam hal pos bakom, pos bantuan hukum di dua pengadilan negeri tersebut masih berjalan hingga sekarang. Kalau wilayah kerjanya sebenarnya se-Indonesia ya? Seluruh Indonesia, bahkan kalau pintar ke luar negeri pun boleh. Oh bisa ya? Bisa. Jadi kalau pengacara-pengacara senior itu sampai ke luar negeri mungkin seperti Hotman Paris dan sebagainya itu biasanya tentang sengketa perusahaan-perusahaan sampai ke luar negeri Singapura segala macam bisa. Wilayah hukumnya seluruh Indonesia, sampai ke luar negeri bisa. Nah itu kenapa kok cuma dua itu fokusnya atau gimana? Ya satu terkait dengan manpower kita. Jadi dua kabupaten ini pun sudah keteteran, apalagi sampai kemana-mana gitu ya. Ya ini artinya bahwa hal tersebut kami ukur dengan kemampuan kita atau tim kita, tim LBH. Awalnya kami hanya 5 advokat di awal, ini sekarang sudah ada 20 advokat yang bergabung di LBH Nusantara ini, di backup juga dengan 30 orang paralegal. Nah, paralegal ini seseorang yang tidak harus sarjana hukum, kita berikan bimbingan teknis selama 3 hari dan itu mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kumham dengan materi-materi yang sudah baku disiapkan dari Kementerian Kumham. Nah, orang yang bisa bergabung menjadi paralegal selain PNS, TNI, Polri semuanya bebas, SD pun boleh. SD pun boleh. Bedanya dengan pengacara hanya satu, bahwa paralegal ini bisa melakukan pendampingan di kepolisian pun bisa. Yang tidak bisa hanya bersidang. Bersidang ya. Nah, kalau bersidang harus pengacara atau advokat. Nah, oleh karena itu bedanya hanya itu aja. Kalau jadi, konsultan bisa no berarti konsultan. Oh bisa, walaupun bukan hukum kalau bergabung di LBH kita sebut konsultan hukum itu aja kalau udah kita beri bekal. Jadi penyelesaian secara non litigasi meliputi mediasi segala macam itu bisa dilakukan. Oke. Nah, bahwa bantuan hukum gratis ini mengacu pada pasal 1 ayat 3 UUD 45 yang menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Digerakke itu kanunnya, gambarnya digerakke. Oh gitu ya. Panah kanan, panah kiri. Nah, belum nih masih cerita ini. Nah, ini tim kami nih. Dan ganteng-ganteng lah, kowe ketok. negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ya. Bagaimana terhadap permasalahan masyarakat miskin tidak mampu yang terkena permasalahan hukum? Nah, di sinilah negara itu harus hadir. Dalam bidang pendidikan, negara hadir dalam bentuk BOS. Negara membiayai pendidikan. Dalam kesehatan ada namanya jam kesma, jam kesdah dulu. Atau asuransi-asuransi kesehatan. Nah, terkait dengan permasalahan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu ini, bagaimana negara harus hadir? Padahal dalam UUD 45 jelas sekali di situ. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ini lahir semasa pemerintahan Bapak SBY. Nah, terus 2013 mulai on, di situ negara hadir, APBN menganggarkan terhadap biaya-biaya yang muncul atas permasalahan wong cilik atau masyarakat miskin tidak mampu yang terkena permasalahan hukum, baik itu pidana maupun perdata. Nah, oleh karena itu bahwa kiprah kami mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan semuanya di tim kami. Setiap orang yang bergabung di kami, pertama saya tekankan harus punya ilmu ikhlas.
Tanpa itu nggak bakal tahan di LBH, Bang. Harus, Prabayaran lebih ya, Bang, ya? iya, harus punya ilmu ikhlas. Nah, rezeki ini subsidi silang. Oh, jadi silang. Kenapa kita bisa bertahan? Nah, tidak semata-mata hanya membantu masyarakat miskin tidak mampu. Jadi kalau yang mampu ke LBH yang bayar. Standar gitu. Nah itulah yang dimaksud subsidi silang. Nah, oleh karena itu kita tekankan kepada tim kami, bantulah secara ikhlas bagi yang membutuhkan, nanti rezeki pasti akan mengikuti. Sering terjadi bahwa masyarakat yang miskin yang kita bantu ini dia punya tetangga, punya kenalan, begitu ada permasalahan hukum kadang-kadang dibawa ke LBH. Itulah karena dia mampu dia bayar. Nah, Ya. itulah namanya rezeki seperti itu. Mm-mm. Jadi lewat teman yang atau orang yang kita bantu ini dia punya relasi, perkara yang dialami oleh tetangganya ini dibawa ke LBH juga gitu ke kantor. Karena ada tim kami yang nanti akan menangani bahkan sampai ke persidangan segala gitu. Nah itulah sekilas tentang kami LBH bahwa bantuan hukum ini bagaimana agar masyarakat miskin ini benar-benar mendapatkan akses keadilan, akses to justice. Nah ini sekarang sudah mulai terjangkau oleh keberadaan kantor kami di Kendal Permai ini. Nah, itu sekilas perkenalan dan ini mungkin latar belakang bahwa Indonesia adalah negara hukum ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 di 45. Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan akses keadilan bagi wong cile. Nah, itu adalah hak yang sudah dijamin undang-undang merupakan hak yang konstitusional. Jadi di sini negara hadir. Nah, di sini bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Equality before the law. Jadi hak yang sama di hadapan hukum ini benar-benar hadir melalui uh, keberadaan LBH yang terakreditasi yang di Jawa Tengah ini sekarang dari ratusan LBH yang terakreditasi di awal-awal tahun 2003 itu hanya 24, terus tiap 3 tahun ada reakreditasi, sekarang sudah ada 55 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Jawa Tengah. Nah, di Kendal baru kami satu-satunya itu. Oleh karena itu kami mengcover di tetangga kami di Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, karena untuk Pekalongan sudah ada satu LBH yang kemarin lolos akreditasi, di Brebes sudah ada, di Demak sudah ada. Oleh karena itu kita fokus di 2 kabupaten betul. Nah, kecuali ada juga daerah lain yang mungkin masyarakatnya terkena kok kenal mungkin kenal kami lewat online media online ada juga karena dari Pemalang ada juga yang kontak kami. Nah, nah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan akses keadilan dengan adanya undang-undang bantuan hukum yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2011. Nah ini dasarnya ini. Dasar untuk bisa mendapatkan akses bantuan hukum yaitu Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum, aturan pelaksanaannya di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2003 tentang bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Alhamdulillah bahwa dari tahun 2018 kami mendorong juga kepada pemerintah daerah dalam ini Kabupaten Kendal untuk bisa keluar adanya perda, yaitu peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin keluarlah perda nomor 4 tahun 2020. Jadi 2 tahun kami concern untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kendal. Alhamdulillah 2020 kemarin ini sudah keluar perda terlaksana dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi penganggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini ada dari APBN melalui Kementerian Kumham. Di sini pemerintah daerah baik itu kabupaten kota maupun provinsi juga wajib untuk menganggarkan. Artinya apa? Bahwa di sini pemerintah ini sebagai penyelenggara atas adanya bantuan hukum ini.
pelaksananya adalah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Penerimanya adalah masyarakat miskin tidak mampu atau wong cilik itu tadi. Jadi ada tiga pihak di sini, ya penyelenggara dari pemerintah, pelaksananya adalah kami dari OBA, penerimanya adalah masyarakat yang tidak mampu atau wong cilik tadi. Nah, penganggarannya diatur dalam APBN. Kalau untuk di Jawa Tengah perlu kami sampaikan ini dalam 1 tahun ini tahun kemarin 4,8 M untuk provinsi Jawa Tengah. Nah untuk Perda atau dari bantuan dari Kabupaten Kendal ini masih terlalu kecil. Mudah-mudahan aja ke depan bisa meningkat. Ada anggaran untuk masyarakat miskin tidak mampu terkena permasalahan hukum dalam 1 tahun baru 25 juta atau per perkara dengan anggaran 5 juta. Jadi cukup 5 perkara, padahal perkaranya sampai 60, bayangin. Selebihnya adalah kerja bakti. Nah, itulah ilmu ikhlas. Jadi sangat jauh untuk mencukupi dari anggaran baik itu APBN maupun APBD. Nah inilah. Nah, ini definisi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kami secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini adalah wong cilik. Nah, kelompok orang miskin, ya penerima adalah kelompok orang miskin, pemberi bantuan dari organisasi bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Artinya berdasarkan undang-undang ini adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Penyelenggaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa ini masyarakat miskin? Bagaimana definisi tentang miskin? Nah, ini pakar hukum juga susah untuk apa itu definisi miskin. Nah, dulu orang kategori miskin ini rumah dengan lantai tanah. Nah, sekarang sudah nggak ada. Sekarang sudah nggak ada lagi. Rumah dengan luas 30 meter pun sekarang sudah nggak ada. Oleh karena itu, untuk definisi siapa ini masyarakat miskin, kami mengacu kepada pemerintah desa setempat. Selama masyarakatnya terkena permasalahan hukum, kami arahkan untuk menemui pemerintah desa setempat atau Kades untuk bisa minta surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, selama yang bersangkutan atau keluarganya ini membawa surat itu dibawa ke kantor kami pasti lakukan bantuan hukum baik di tingkat penyidikan di kepolisian bahkan sampai kepada pengadilan tingkat pertama. Bisa banding juga kasasi kalau memang itu kok diperlukan oleh klien kami. Nah, ini tujuan bantuan hukum adalah untuk menjamin terpenuhinya hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses ke keadilan. Nah, ini kalau hanya kita bicara, oh di pengacara mahal ya, mahal ya sekolah ya orang tuanya. Ya seperti itu. Nah. Tapi dengan adanya ini, insya Allah masyarakat juga terbantu. Kami secara pribadi juga sudah lama concern terhadap wong cilik yang terkena permasalahan hukum. Mewujudkan hak konstitusi setelah warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, ini hak konstitusional ini menjamin kepastian penyelenggaraan hukum untuk dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, ini berarti OB-OB terakreditasi ini dari Sabang sampai Merauke sudah ada, cuma jangkauan wilayahnya barangkali antara Jawa dengan luar Jawa ini berat. Nah, tadi saya bicara kenapa ada paralegal. Untuk wilayah tertentu misalkan di Papua, bayangkan ini, bisa jadi satu provinsi ini satu pulau Jawa. Kalau di situ hanya ada OP ya pengacaranya mungkin 3, bagaimana untuk menjangkau masyarakat? Nah inilah diperlukan paralegal. Tidak harus sarjana hukum. SMA, SMP, SD pun bisa yang concern terhadap pemberian bantuan hukum. Nah itu juga kepanjangan tangan dari advokat ini untuk wilayah yang di luar Jawa terutama itu. Kalau di Jawa saya kira yang sarjana hukum pun melimpah. Jadi tidak begitu kendala untuk di wilayah Jawa.
mewujudkan peradilan efektif efisien yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini penerima bantuan ini siapa? Nah ini tadi penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Nah, definisi ini kadang-kadang dalam praktek di lapangan susah. Rata-rata orang sudah punya rumah dan sebagainya ini sudah layak. Apalagi sekarang kalau tidak mampu ada namanya bedah rumah itu. Jadi selama di situ kita permudah ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat, pasti kami layani. Kami tidak pernah menolak dari dulu sampai sekarang, tidak pernah menolak baik itu untuk konsultasi dan lain sebagainya itu gratis, full gratis. Bahkan sampai malam pun kami masih menerima konsultasi, Bang. Seringnya aktivitas kami sidang itu pagi sampai sore. Kalau ada tamu-tamu yang lain ini kita arahkan badal maghrib. Bahkan bisa jam 10 malam sambil ngopi, santai, udut. Nah, disitulah konsultasi terjadi. Ya. Hak penerima bantuan hukum nih, ini bagi masyarakat yang tidak mampu tadi mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Artinya secara sukarela kami akan melakukan bantuan hukum kepada klien kami atau masyarakat yang tidak mampu bahkan sampai ke kasasi pun tetap kita ikuti, kita layani. Hak penerima bantuannya adalah mendapatkan bantuan hukum sesuai standar bantuan hukum dengan kode etik advokat. Jadi tim kami secara profesional serius di persidangan untuk memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin. Bahkan sampai upaya banding maupun kasasi. Hak untuk mendapatkan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apapun setiap perkembangan kita sampaikan kepada klien kami maupun keluarganya. Jadi upaya-upaya apa yang mestinya harus dilakukan kami sarankan untuk bisa sampai kepada keluarga. Karena biasanya orang yang sudah di penjara aksesnya ini terbatas, otomatis apapun itu kita sampaikan kepada keluarganya. Nah, kewajiban penerima bantuan hukum harus bisa menyampaikan bukti atau informasi atau keterangan perkara-perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Intinya orang yang hadir atau orang yang datang ke kantor kami harus bicara jujur apa adanya. Misal nih, bahwa dia melakukan pelanggaran hukum, katakan salah, itu harus ngomong apa adanya. Tugas kami kalau memang orang tersebut itu memang benar-benar melakukan pelanggaran hukum adalah bagaimana nanti kami untuk mencari celah-celah agar hukumannya lebih ringan. Nah, lain halnya kalau ada orang tidak melakukan pelanggaran hukum tapi dituduh menjadi seorang terdakwa lah pastinya itu kami akan all out untuk membuktikan di situ. Nah, jadi keterangan-keterangan yang disampaikan kepada kami ini sangat penting sekali karena seringkali klien ini kadang-kadang ngomong ke kita ini tidak jujur. Sering terjadi seperti itu. Nah, itu nanti akan merugikan yang bersangkutan manakala di persidangan. Nah, ini syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu mengajukan permohonan secara tulis kepada kami, ke kantor kami. Formnya sudah kita siapkan, jadi tinggal ngisi aja identitas, nama, alamat, dan sebagainya, orang tua, dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan formulirnya. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dan perkara itu, misalkan tentang itu perkara perdata, sengketa perdata, barangkali ada dokumen tentang C-Desa atau sertifikat, atau bukti jual beli, kwitansi, dan sebagainya. Nah ini harus dibawa. Jadi tidak bisa hanya mengaku pokoknya saya punya itu tanah milik saya. Nah, tanpa ada bukti-bukti pendukung susah untuk bisa kita perjuangkan. Nah, ini yang ketiga adalah melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk itu. Nah ini, jadi kita permudah selama ada SKTM dari desa kita layani. Nah, pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat ini yang dimaksud yang terakreditasi ini adalah satu bahwa OBA tersebut harus berbadan hukum, nggak pasti.
terakreditasi. Nah, untuk bisa terakreditasi ini tentunya ada syarat-syarat untuk itu, ada penilaian baik dari Kemenkumham maupun dari akademisi. Nah, ini cek apakah benar keberadaan kantor ini ada atau enggak, struktur kepengurusannya ada enggak, berapa jumlah anggota, berapa jumlah advokat, berapa jumlah paralegal, ini semuanya harus terdata. Dan di situ juga harus memiliki program bantuan hukum. Nah, ini syarat-syarat untuk pemberi bantuan hukum harus benar-benar bagus. Nah, jenis-jenis bantuan hukum yang kita berikan kepada masyarakat atau wong cilik, baik itu pidana, perdata, bahkan sampai tata usaha negara. Nah, ini contoh tata usaha negara ini ada PNS atau mungkin pegawai P3K dikeluarkan oleh atasannya. Nah, ini masuk kategori tata usaha negara ini. Nah, putusan seorang pejabat gitu. Nah, ini toh. Pemberian bantuan secara litigasi ini dilaksanakan dengan cara pendampingan sejak penyidikan sampai penuntutan. Jadi dari penyidikan di kepolisian sampai limpah P21 ke kejaksaan kita ikuti, bahkan sampai ke persidangan. Ini sebenarnya tugas advokat ini dari A sampai Z. Pada saat di penyidikan kami dampingi, naik ke penuntutan di kejaksaan tetap kita dampingi. Di situ tugas polisi sudah selesai. Begitu naik kejaksaan, kejaksaan dilempar ke persidangan, kami berhadapan dengan jaksa, polisi sudah nonton. Nah, ini jadi pada saat akhirnya putus di tingkat pertama sampai ke banding, nah ini tinggal hakim tingkat pertama sudah selesai, tugas advokat terus mengikuti. Jadi luar biasa sebenarnya ini peran advokat maupun paralegal ini dalam hal mendampingi klien ini dari A sampai Z, bahkan sampai kasasi PK pun advokat masih terlibat di situ untuk kepentingan kliennya. Nah, ini jenis-jenis bantuan hukum yang kami berikan selama ini, selama 10 tahun. Di samping tadi pendampingan di kepolisian maupun sampai di persidangan, kami concern hampir dalam 1 tahun setidak-tidaknya 6 kali kami melakukan penyuluhan hukum. Nah, ini untuk tahun ini kita ada program khusus nih, maraknya tentang tawuran di anak-anak sekolah. Nah, kita ada program LBH mengajar gitu Bang. Karena kebetulan ini kami sedang menangani pidana anak. Jadi anak-anak SMP kelas 3 naik ke SMA atau kelas 1 SMK ini pada tawuran, ini di Kendal. Belum lama ini 3 minggu yang lalu juga terjadi lagi ada tawuran di Jalan Tembus atau Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di depan Hotel Sri Mulyo. Nah, ini terjadi lagi peristiwa sebelumnya juga terjadi di depan sekolahan kita, Semanik, di Jalan Raya itu ada korban yang meninggal. Nah, ini sekarang perkaranya masih berjalan, masih disidangkan. Jadi kami kebetulan ini juga mendampingi atau membela 4 orang tersangka, 4 anak tersangka yang setelah kita dia sudah ditahan di kepolisian pada waktu itu, kebetulan kami belum mendampingi karena memang masuk ke kami ini tinggal persidangan. Nah, upaya kami kemarin sudah kita lakukan penangguhan penahanan, alhamdulillah 4 orang anak ini sekarang sudah diperbolehkan untuk ikut sekolah. Setiap sidang kita mintakan izin untuk bisa mengikuti persidangan. Harapan kita mudah-mudahan 4 orang anak yang kita bela ini benar-benar nanti bisa lepas bebas dari permasalahannya, karena anak-anak ini secara jujur menyampaikan ke kami tidak terlibat di TKP maupun dalam hal melakukan tindak pidana. Ini disebut oleh teman-temannya bahwa si A, si B ini ikut karena masih anak, diintimidasi, ditekan, akhirnya bilang dia ikut. Nah, ini sangat disayangkan banget. Halo, halo rekan-rekan yang lain, selamat datang. Nah, bantuan hukum melalui 3 jalannya ada konsultasi hukum. Nah, ini konsultasi hukum ini bisa setiap waktu. Dari pagi sampai malam pun boleh. Mediasi ini penyelesaian baik itu pidana perdata sekarang bisa dimediasi. Dalam pidana kita kenal namanya restorasi justice. Jadi pidana ini sekarang tidak semata-mata ke unsur pemenjaraan. Kalau di situ disepakati adanya perdamaian, misalkan ada korban yang kita berikan sebuah santunan, ganti rugi dan lain sebagainya, di situ kedua belah pihak itu sepakat clear, tidak harus berlanjut ke
persidangan. Kita Oh, juga melakukan penelitian hukum. Nah, kebetulan di kantor kami juga banyak mahasiswa magang. Ada juga calon advokat yang magang. Nah, ini biasanya kita arahkan untuk melakukan penelitian hukum tentang perkara-perkara yang ada di kantor kita. Juga kita lakukan investigasi perkara juga. Yang keenam adanya negosiasi udah biasa. Pemberdayaan masyarakat ini kita sasar kepada kelompok tani, kelompok nelayan. Ini bagian dari biar melek hukum. Juga ada pendampingan di luar pengadilan dan non litigasi, termasuk membuat drafting dokumen hukum. Nah, ini biasanya drafting dokumen ini kita serahkan, kita berikan tugas kepada mahasiswa-mahasiswa magang, termasuk mahasiswa yang sudah lulus S1 hukum, tinggal nunggu untuk jadi advokat, nunggu usia 25 tahun, biasanya kita kasih tugas untuk membuat drafting dokumen, termasuk perjanjian-perjanjian. Ya, mudah-mudahan manfaat lah ini. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, bahwa kita ngobrol bebas. Tadi Bang Dul agar ini sebagai pancingan aja, ngobrol bebas, santai. Barangkali ini Pak Guru, Bang Randy ini selalu aktif. Saya jujur Bang Dul, sebelumnya mohon maaf, saya pengen sekali untuk ikut gini-gini, cuma jadul, gaptek. Jadi Gaptek. jadi seringnya hanya nyimak gitu loh. Seringnya nyimak. Tapi di samping itu juga gini kok, karena memang faktor pekerjaan yang cukup menyita. Kami melayani masyarakat yang datang ke kantor kami hampir setiap hari ada, bahkan 5 sampai kadang-kadang rata-rata pasti ada tiap hari. Paling nggak 5 orang itu ada. Jadi kita layani dengan tim kita. Itu barangkali sekilas Ya, tentang materi apakah wong cilik ini berhak untuk mendapatkan akses hukum, akses bantuan hukum, rasa keadilan, bisa sekali. Itu kira-kira Bang Dul. oke. Monggo, yang lain bisa ditanggapi atau pertanyaan-pertanyaan silakan. Selama itu bisa kita jawab. Nah, ora iso ya sinone. Wes jos 13 tahun mau yayasan ini. Monggo, Aduh. monggo. Om Flu ready, Bu Safa. Silahkan kalau mau nanya-nanya ini sebelum Kita nanti fotonya saya begitu nanya. seganteng-ganteng. Nah, ya Win, keren-keren loh. Kita delok saka tongkrongane nak bela wong cilik po. Bayar po iso lo bayarane oke nek iki mesti. Godasi, gojas. Sayangnya satu di antara sekian banyak ini gak ada cewek. Nah, Lanang ini kabeh ya. iya lanang kabeh. Ini ada 2 orang cewek yang baru magang. Hmm. Magang nunggu penyumpahan. Oh. Berarti ku SH kabeh Om Ji. Iya, 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 iya. Ini SH sudah kabeh ya. advokat semua nih. Oh. Ya, advokat Monggo semua. monggo silakan. Mas Heroji, Siap. Nah itu. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dalam satu sidang itu, biasanya kalau bantuan hukum itu terserah mau yang gratis maupun yang bayar, itu targetnya apa? Setiap kasus. Targetnya apa? Lah kalau pidana targetnya bebas atau hukuman seringan-ringannya bagi yang memang terbukti melakukan tindak pidana. Kalau Jadi perdata kan targetnya pasti menang. targetnya itu. Jadi tadi yang berlawanan nggak ya? Misalnya dia memang jelas-jelas bagi seorang apa dia memang jelas-jelas melakukan kesalahan gitu. Ya, Dengan ya tadi berhak mendapatkan keadilan. ya, Keadilan itu berarti kalau bagi advokat adalah keadilan terhadap kliennya ya, betul. bukan keadilan terhadap lawannya kan. Iya, betul, betul, betul. Jadi artinya yang disebut untuk berhak mendapatkan keadilan itu terhadap kliennya ya, kalau spesifik seperti itu Iya, ya, iya, iya, benar, kalau benar sekali. bagi advokat. Jadi kalau Nah, misalnya dia jelas-jelas salah karena dia bayar, kita harus belain gitu ya. iya, jadi gini, betul Bang. Jadi pihak korban itu diwakili oleh jaksa. Namanya jaksa penuntut umum. Hmm. Nah, diwakili oleh negara dalam ini jaksa. Nah, pelaku ini diwakili oleh advokat atau penasihat hukum. Wasitnya adalah hakim. Bahwa seseorang belum bisa dinyatakan bersalah selama belum ada putusan pengadilan. Nah, bahwa di situ terbukti atau tidak terbukti
berat atau ringan itu semuanya hakim yang memutus. Jadi di situ terjadilah argumentasi hukum antara jaksa sebagai penuntut dan kami sebagai pembela. Di situ ada di tengah-tengah adalah majelis hakim. Jadi yang memutus semuanya itu adalah majelis hakim. Majelis hakim ini pasti melihat fakta-fakta hukum di persidangan dengan berbagai pertimbangan. Jadi putusan adil nggak adil itu adalah di hakim, bukan di penasihat hukum. Bahwa penasihat hukum jangan diartikan bahwa membela yang salah, belum tentu. Karena ada juga orang yang kita bela ini akhirnya bebas karena memang benar-benar tidak melakukan tindak pidana. Ini ada. Nah, dulu kita kenal namanya ada perkara Sengkon Karta ini jadi melegenda ini. Sengkon Karta ini dihukum menjalani hukuman sampai 20 tahun, Pak. Bayangin. Setelah itu ternyata pelaku yang sebenarnya ngaku. Nah, apakah pengacara pada waktu itu ada membela yang salah? Belum tentu. Nah, kalau memang membela yang salah dalam arti kalau memang seseorang tersebut benar-benar salah, kita upayanya adalah untuk bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik di klien kami yang kita bela agar bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Dan yang hukum adalah kembali kepada putusan hakim. Jadi bahwa di sini bahwa pengacara ini membantu yang salah belum bisa diartikan seperti itu karena salah dan benarnya ini nanti setelah menjalani proses persidangan di depan pengadilan. Dan di situ ada hakim, anggap aja sebagai wasit. Seperti itu, Pak Redi. Ya, sampai situ sih saya sebetulnya. Saya belum sampai ke situ sih, membela yang salah atau membela yang benar. Saya malah setuju dengan ucapan Gus Dur waktu itu. Lebih baik kita membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Sengkon Karta itu seperti itu. Betul. Kalau kita masih ragu-ragu, buat apa kita harus menghukum orang itu gitu loh. Nah, menurut saya gini, kalau kita sudah meyakini bahwa orang yang kita bela itu salah, kita udah meyakini ini. Apakah kita juga akan habis-habisan membela orang itu? Jadi nyambung dari sebenarnya belum sampai waktu Pak Om Rosi bilang gitu, sebenarnya saya belum sampai ke situ. Nah ini baru masuk nih. Ketika kita yakin bahwa orang yang kita bela itu salah, apakah kita akan membela mati-matian atau dengan tutup mata, walaupun jaksa di pihak penuntut itu mungkin ada kelemahan lah di jaksa. Ya, jadi di situ betul, Pak, tadi itu. Ya, jadi secara profesional harus all out, harus sebenarnya membela. Jadi gini, bahwa KUHP itu mengatur seseorang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun, itu negara wajib untuk menyediakan penasihat hukum atau pengacara. Tanpa ada itu, hakim tidak mungkin bisa menyidangkan. Seseorang yang diancam tindak pidana dengan hukumnya lebih dari 5 tahun, hakim ini harus menunjuk seorang pengacara. Lah kebetulan dalam hal ini seringnya menunjuk ke kami. Harus ya itu ya berarti. Secara pro bono karena biasanya advokat lain belum tentu mau untuk membantu seperti itu gitu loh. Jadi iya karena tanpa ada penasihat hukum itu hakim tidak mungkin menyidangkan. Itu nanti menjadi cacat hukum. Jadi luar biasa. Jadi KUHP itu sudah mengatur itu, Bang. Nah, pada saat nanti apakah ini kita all out, yaitu profesionalisme. Nah, kembali nanti kepada fakta-fakta hukum yang dilihat bersama, baik itu argumentasi jaksa, argumentasi pengacara, di situ pun ada hakim di tengah-tengah. Hakim pun akan mengorek sebuah peristiwa. Nah, benar atau salah, bobotnya seperti apa, nah, itu ada di tangan hakim sebagai pemutus. Gitu, Bang. Nah, kasusnya itu apa? Contoh. Pengacara siapa sini? Siapa yang anu lu? Simanjuntak. Bukan. Dia namanya nama Manado kok. Yang nyuap itu loh, yang pengacaranya yang nyuap itu tahan itu loh. Parera. Kan. Yusuf Parera Semarang ada itu. Nah itu gimana itu ya? Jadi gini itu. Kan dia sedang profesional juga kan iya, kan, membelain kan. Itu termasuk juga Pak Oce Polikis. Jadi dalam hal itu menyuap,
itu yang menyuap maupun yang disuap pasti kena. Semuanya kena hukuman. Itu apa? Itu kalau Yosua Pardi Jembarang itu kasus perdata terkait dengan sengketa koperasi inti dana. Jadi inti dana udah besar, ada mewakili nasabah, di situ pun terjadi rebutan antara sopoto sebelah atas itu gitu loh, itu kelompok-kelompok keluarga. Nah di situ kan semuanya pengennya menang itu. Nah, salah satu pihak barangkali melakukan penyuapan kepada hakim di Mahkamah Agung melalui Pak Yusuf Parera. Kebetulan itu rekan kami juga ke Bang. Nah, dia ketangkap tuh. Nah, sekarang dihukum 7 tahun. Nah, itulah. Jadi sangat riskan sekali untuk bermain yang seperti itu. Gitu. Nah, itu memang semuanya ada resiko, baik itu hakim maupun penasihat hukum. Nah, disinilah yang kita akhirnya paham bahwa mafia hukum itu apakah ada? Ada faktanya. Sudah banyak terjadi dan sampai hari ini pun kita lihat bersama di televisi dan sebagainya seperti itulah adanya gitu. Ini nggak bisa dipungkiri itu masih ada itu hal-hal seperti itu Bang. Monggo mungkin yang lain. Ya, Om Oji, itu di share screen-nya di anu dulu, ditutup dulu biar tampilannya beda. Gimana Minta Bang? staff untuk nutup share screen itu. Wawan, Wawan ditutup kan Wan? Berarti sudah Tutup rapi dulu ya share screen-nya. screen-nya. Biar jelas ya. Iya, ben Share ora screen-nya ditutup. ngabot-ngaboti wifi-ne. Share screen-nya apa? Nah, dia ben cetok ya. Iya. Lah kok dirimu tidak masuk di layar iki? Udah masuk di layar. Ya wes. Om Redi itu mau nanya itu. Silakan Marati Sete. Mbak Safa biasanya nih sering nih. Heeh. Guru. Udah celat. Nampak jelas, Bang? Wes, cetol. Oke. Monggo Pak Randi, Bang Lubab, Mbak Safa. Nah, ora tak takon aku. Nah, Jadi ini real aja data wis ya. Untuk balancing. Ya, tadi ada yang subsidi silang tadi. Itu kan pro bono dengan yang apa sih nak profit. istilahnya sing kakap lah, profit. Pro bono lawan profit Lawan profit. Nah, ini kan. Kudune kan loro tetap ya toh. Seimbang lah gitu loh. Seimbang dan juga kalau bisa ya yang profit luweh lah karena kan untuk biaya operasional itu nol tim legal no berjalannya apa perkantoran itu kan ya butuh lah itu. Iya, rumah tangga kantor. Begitu kan artinya sejauh mana nih? Nah, ini rada-rada nukek sidik lah ya. Jadi apakah itu berbasiskan perkara atau gimana? Ada marketing tertentu, ambil segmen-segmen tertentu, balancingnya itu ada anu lah, ada nemen-nemen oleh pro bono gitu loh. Tapi kan yo ana profite. Syukur-syukur iso ya to mau sing per perkara 5 juta kan yo iso tambeli dhewe ngono diandel ora ngandalke APBD kan gitu nah. Ini idealnya. Itu yang satu. Gimana kan Om Oji ini kan yayasan nih. Ya toh? Iya. Ada nggak itu kantor pengacara itu bedanya apa karo ini sampean yayasan itu? Apakah mereka anak kantor pengacara iki so profit tenan gitu kalau sing nak ngomong tangannya gini-gini kan lho. Wah, kan gitu. Iya. Kan tentu saja yang apa yang profit kan gede banget kan loh. Apakah yayasan juga bisa sampai ke sana gitu loh. Iya. Itu. Iya, betul sekali Bang, betul sekali. Jadi rata-rata yang kantor pribadi ini ya motivasinya pasti profit lah gitu. Nah, jadi jarang sekali sih menerima penunjukan untuk perkara-perkara yang berbunuh atau wong cilik. Nah, biasanya kalau di Kendal ini pengacara-pengacara yang berkantor pribadi itu udah tahu. Iki sing wong cilik ora mampu iki mesti diarahke nang LPR Mas Saroji iki. Kan seperti itu. Udah tahu banget itu. Udah paham banget itu. Jadi ya itu kan hak mereka juga ya. Kan tidak bisa dipaksa. Nah kebetulan karena kami ini yayasan dari awal memang kita concern untuk
bantu wong cilik, ya alhamdulillah selama 10 tahun ini kok nyatanya iso eksis gitu loh. Oh, ya. Artinya apa? Artinya ya bisa hidup. Dan yang di kantor kami ini pun juga bisa hidup. Ya, yang kami terapkan di manajemen kami bantunya ya manajemen keluargaan gitu loh. Ini rada masuk ke dalam Hmm, nih. Jadi ya, sebenarnya kami tekankan walaupun di tim kami ini ada 20 advokat Bang Dul, hmm, bahwa advokat ini orang yang paling susah diatur. ya. Kami sendiri tidak akan mengatur mereka. Bahwa 20 orang pun punya kantor masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Oh, lah aku ini loh maksudku. Iki Apakah nemokne perkara nih. itu harus dibawa ke KLB? Enggak. Oh, Enggak. Jadi kita tekankan itu perkara kamu masuk ke kantor kamu, monggo silakan. Perkara yang masuk ke kami LBH, kalau mau menangani silakan. Nah, disitulah kami nggak beban, kami jalani enjoy. Karena nanti saya menjadi sakit hati pada saat pengacara-pengacara yang punya kantor pribadi, perkara ini kurang dibawa rene. Lora hati aku ngatur ngono terus kan. Nah, jadi itulah manajemen kami bahwa perkara mereka itu monggo kalau mau dibayar lebih alhamdulillah, kalau enggak mas enggak apa-apa. Justru sebaliknya bahwa perkara yang masuk ke kantor LBH mereka mau menangani silakan. Dan yang profit-profit pun ada biasanya terkait dengan keperdataan, sengketa tanah, sengketa waris. Ini walaupun orangnya tidak mampu pun endingnya nanti ada profit kalau menang. Nah, itu biasanya persentase ini selama disepakati. oh. Bisa 10 sampai 50% ada juga yang seperti itu karena memang yang bersangkutan tidak yakin menang biasanya kan pasrah aja gitu. Ya itulah subsidi silannya kayak itu Bang. Oke. Jadi anu lah, saya ingin menggarisbawahi yang bagi wong cilik ini loh. Bahwa tipologi wong cilik itu kan ya serba lemah tau Om Oji. Ya, ya, ya. Arep wingi akses yo ora duwe, arep ngomong apa anane yo ora wani. Terus engko nak ditekan sithik ya wis otomatis ya wis ngakui gitu kan. Kalau misalkan dia nggak berbuat, suruh berbuat, kon ngakui berbuat ya wis ora mampu kan gitu. Nah, gimana untuk anu ya, untuk menguatkan baik itu masalah kejiwaan dia, itu satu sisi, juga supaya dia itu punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, jadi karena hakikatnya wong cilik itu kan wis banyu neng diwe keli, ono Betul. opo ya mesti kenon dhisik kan gitu. Ya, ya, Nah, ya, itu ya. gimana? Ya mungkin anu ya, Nah, jam terbang kali kan dan panjenengan sudah sekian kali dampingi wong cilik itu gimana cara apa ya mengkorek untuk supaya dia memperoleh keadilan. iya Keadilan betul tentu sekali. saja itu yang bagi wong cilik itu Iya, iya, mahal iya. kan gitu. Beda dengan yang punya daya beli tadi kan gitu. Iya, Nah, iya, bagi iya. dia kan tentu saja meraih keadilan, menuntut hak itu suatu kemewahan tersendiri. Nah, gimana supaya yang barang mewah itu menjadi nggak mewah lagi, keadilan tidak mewah lagi, dan keadilan untuk semua orang. Dalam konteks wong cilik tadi gimana, Pak Moji? Ya, betul sekali, Pak. Jadi disitulah kami tertantang. Jadi orang wong cilik yang kena permasalahan hukum itu di rumah dia hanya bisanya nangis. Begitu datang ke kantor kita rubah untuk bisa tertawa, untuk bisa optimis, untuk bisa berani. Contoh yang sedang kami tangani sekarang ini. Yang tadinya bilang bahwa hukum itu tajam ke bawah, Tumpul bahwa ke 4 atas. orang yang kami tangani ini, tiga anak ini sangat tidak mampu, Bang. Hanya satu yang mampu keponakan saudara kita lah. Ya, ya, ya. Nah, itu aja. Itu makan sehari berat. Dia ini diintimidasi oleh polisi manut. Makanya dia jadi terdakwa. Nah, begitu datang ke kami, membuat surat kuasa ke kantor kami balik untuk bicara apa adanya, nggak usah takut apapun, walaupun di BAP dia sudah ngomong dia ngakui, ada kesempatan untuk merubah itu di depan persidangan. Dan ini terjadi. Makanya saya optimis ini 4 orang ini mudah-mudahan nanti bisa bebas nih, berdasarkan fakta yang saksi-saksi yang kemarin kita hadirkan. Dan sekarang berbalik, anak-anak ini kita motivasi untuk berani membuat keterangan, melaporkan si oknum-oknum yang melakukan intimidasi baik fisik maupun psikis dengan kata-kata mengancam, dengan menampar. Kowe narak ini engko bakal hukumanmu berat. Lah gitu-gitu ini bagi anak berat sekali. Nah, Ya, ya. ini 4 orang tersebut kita laporkan ke Propam, Bang. Oh. Ke Propam. Nah, ini
Kamis besok ini 4 orang propam tersuan, 4 orang oknum dalam tanda kutip polisi ini akan disidangkan. Oh. Mudah-mudahan kena sanksi ya pelanggaran disiplin atau Disipliner. apapun lah. Kami tidak berharap bahwa hukumnya seperti apa. Itu kembali nanti kepada Kapolres atau Pak Kapolres yang akan menjatuhkan hukuman terhadap oknum yang melakukan kekerasan terhadap klien kami, anak-anak tersebut. Anak-anak yang tidak mampu sebenarnya ini. Sekarang sudah mulai bangkit anak-anak ini untuk berani mengatakan apa adanya. Dan ini memang butuh waktu. Ya, itu dia. Berhari-hari anak ini kami undang ke kantor untuk bisa ngomong apa adanya. Awalnya memang takut-takut. Itu dampingi psikolog enggak, Om? Kebetulan di kami nggak ada. Jadi Enggak ada ya. ada namanya batas. Mantep-mantepan ya, mantep-mantepan ya. Mantap-mantapan. Ini pengacara nyambung psikolog Juran. Membangkitkan semangat itu dan itu terjadi. Sampai miris di depan persidangan ini, anak yang di BAP ini mengatakan ya terlibat ikut. Di persidangan dia mengatakan setelah kita kasih bahan-bahan, dia buat jujur, dia dikejar oleh hakim maupun jaksa. Kenapa? Karena jaksa ini mempertanggungjawabkan isi BAP itu dengan tujuan untuk bisa membuktikan perbuatannya. Perbuatan si tersangka atau terdakwa inilah. Nah, itu kan tugas jaksa. Untuk membuktikan dakwaannya terbukti gitu. Terbukti. Kalau dakwaannya tidak terbukti, jaksa ini bisa kena sanksi. Ya, reputasinya kan. Malah oleh pengacara malah bebas, itu pasti dia kena sanksi. Oh. Itu tadi. Jadi disitulah profesionalisme itu tadi. Nah, di situ kita yakinkan terutama mental nih. Mental ini memang harus luar biasa berkali-kali, tidak hanya sekali, karena rasa takut trauma itu di anak-anak nampak sekali, Bang. Ada kemarin saksi namanya, saya sebut namanya Hasil, ini sempat pingsan karena bayangin setelah dia itu mengatakan ya melihat dia terlibat di BAP, terus akhirnya di persidangan ini dia mengatakan tidak, bahwa semuanya itu adalah bohong, bahwa semuanya itu ngarang, saya ngarang karena takut bla bla bla. Dia dikejar dengan ancaman yang lain. Dalam arti begini, jaksa, lu ini kamu sudah menerangkan yang kemarin, sudah ditandatangani, bahkan orang tua pun menyaksikan di situ. Apakah keterangan kamu yang kemarin itu palsu? Kalau keteranganmu ini palsu, kamu bisa kena hukuman 7 tahun. Tambah setelah itu. Nah, disitulah kami sudah tahu pertanyaan jaksa nanti akan seperti itu, gitu loh. Pertanyaan hakim itu seperti itu. Saya kasih tahu, Le, jawab kok siap. Benar itu jawab siap. Siap dihukum 7 tahun, siap. Saya kasih tahu dia ini. Dari kepada lain jenengan ini berbohong terus menerus, apa yang disampaikan di BAP itu bohong, janganlah kebohongan itu terlalu berlanjut sampai di depan persidangan. Itu dolim itu apa artinya merugikan si tersangka ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena tekanan itu tadi lah, itu berani dia melakukan seperti itu. Sekarang berbalik nih, yang pusing polisi sama jaksa, Bang. Nah, ini memang butuh waktu untuk meyakinkan anak-anak ini. Gitu ya. Gitu. Nah ini loh, kalau wong cilik orang pendampingan secara psikologis kan yo berat loh jane aslinya kan. Berat. Tidak semata-mata teks pasal hukum aja, tapi kan mental ini kan sebenarnya kan butuh penggarapan tertentu lah gitu loh. Sangat menentukan itu. Makanya kami harus membekali anak-anak ini tentang mental, tentang keberanian untuk ngomong apa adanya itu. Karena berkali-kali tak tekankan di kantor ini dia tidak terlibat itu. Makanya saya selalu korek ini dari kita cross-check dengan saksi-saksi yang lain. Ternyata semuanya ini mengaku karena diintimidasi. Nah, ada pada saat ini si Aikon bilang enggak, ya dikeplak oleh polisi. Akhirnya yang belakangnya ini secara berjamaah ya ikut. Akhirnya. Semua 8 orang. Oh, alah. Nah, ini sudah divonis 3 orang nih pelaku utama. Nah, yang 4 orang ke kami ini disangka oleh teman-temannya ini pun ada di TKP, ikut memukul yang mengakibatkan bahwa ada korban yang meninggal dunia gitu loh. Padahal anak-anak ini, salah satunya ini anak dari saudara kita ini, jam peristiwa terjadinya kekerasan itu jam 4, jam 3 ini sudah pulang. Pulang ya. Sudah tidur. Lu kok bisa cerita bahwa jam 4 ini ikut di TKP? Lah hal-hal seperti ini yang kita investigasi itu tadi. Iya, akhirnya jadi tersangka juga ya dia ya. Ini masih tersangka, ini masih disidangkan ini. Masih makanya disidangkan ya. Keterangan di BAP ini semuanya dicabut
saya minta anak-anak untuk mencabut keterangan di BAP yang dibuat sebelumnya. Oh gitu. Nah, itu butuh Mencabut mental ya. untuk mengatakan itu. Mm. Keberanian itu. Gitu, Pak. Mencabut BAP ya berarti. Wong tua nyabut BAP ya wedi. Nah ya makanya kuwi kok malah. Gitu. Makasih Om Oji Nah, ini ya, Om ya. Dewa ini ya nih, kalau ini Om Dewa monggo ini Wong Cilik Ya, ini ya, ya, kira-kira Pak. Ya, Bang Ketua ini, Bang Ketua ini. Ini, ketua ini Wong Cilik. ah, Mungkin kalau tadi kita bicara balancing tadi apa neracanya, nggak tahu neraca beliau itu yang mana nih, abot yang mana, yang profit atau yang Wong Cilik. Kan delok saka jelegerane ya mbuh iki piye ketoknya. kalau dari volume perkara, Heeh. ya kalau Wong Cile ini ya luar biasa, ibarat 10 banding 1. Heeh ya, 10 banding 1 Antara ya. pro bono dengan profit, ya mudah-mudahan yang satu profit itu bisa mengcover 10 kan gitu. Oh, gitu ya, 10 banding 1 ya. Ya Betul, betul, mungkin betul. ya monggo Om Dewa, silakan Monggo nambah-nambahi barangkali Pak kasih Ketua. gambar-gambaran nih Pak Ketua nih, biar Yang semuanya di bisa Jakarta profit. lebih. Lagi Om Haji itu kalau kapan-kapan studi banding ke itu loh, ke ketua itu gimana gimana. Iya, 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 iya. Monggo Om. Iya, iya, iya. Ya, Monggo Mas Ketua. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas Ya, sekali, jelas sekali. betul, betul. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Pertama tentu saya merasa harus mengucapkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya lewat media apa ini semacam apa ya kalau orang itu webinar ya. Webinar ya, ya webinar. Dua salam dan salawat saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wah ini saya merasa senang karena pada malam hari ini kita membahas topik tentang dunia hukum ya. Dunia hukum kita ini saat ini sedang hingar-bingar ini. Betul, betul, betul. Sedang hingar-bingar dan memang begitulah karena hukum itu sekali lagi tidak berada dalam ruang hampa. Jadi selalu hukum itu bersentuhan dengan situasi situasi yang atau milieu tempat di mana dia berada atau juga situasi sosial politik. Ya, karena hukum itu ya diakui atau tidak, dia adalah produk dari politik hukum. Termasuk ini pembelaan pembelaan hukum buat Wong Cilik ya. Ya. Ini yang dimaksud Wong Cilik di sini tentunya orang-orang yang mungkin marginal ya, terpinggirkan secara ekonomi. Ya, secara ekonomi di dalam struktur sosial politik saat ini. Ya memang harus diakui berdasarkan pengalaman saya juga dulu pada awal-awal ketika kita baru-baru saja ya mendapatkan bukan izin ya waktu itu kalau sudah mengikuti kursus avokat itu kan ada semacam dapat kartu ya, kartu sementara gitu ya, dimana kan kartu sementara kita bisa aktif di pos bakum gitu ya, di pos bantuan hukum ya. Di pos bantuan hukum itulah kita memberikan bantuan hukum secara prodeo ya pada masyarakat yang membutuhkan.
memang ada biaya dari negara ada, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Waktu itu saya ingat 200.000 tuh. Tiap satu perkara ada 200.000 rupiah, dan itu dibagi-bagi berapa orang. Kalau Iya, tanda iya, tangan iya. yang tanda tangan 10 orang ya dibagi 10 orang gitu. Benar, Loh, benar, benar gitu. Kendal lumayan loh 5 juta. Nah, itu sekarang ya kan. Sekarang Sekarang. kita bicara Sekarang. dulu Oh, 20 dulu 20 atau tahun 30 tahun yang lalu lah yang ya. lalu. lalu. Heeh. Kita balik. Heeh. Ada satu pengalaman menarik ketika kita membantu dengan bantuan hukum. Jadi biasanya kita tunggu di pengadilan, kemudian nanti ada itu mobil tahanan kejaksaan yang datang ya kan, itu membawa ya para tahanan. Iya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam Jeruji DLP, besi. ya jeruji besi. Nah kita datang tuh ke situ, kita Iya. tanyain, Pak, Iya. kenapa, kena masalah apa gitu kan. Iya, iya, iya. Itu kebetulan ada satu orang yang waktu saya tanya dia ternyata pekerjaannya supir dan kemudian tuh menabrak orang tanpa sengaja sehingga meninggal. Saya tanya ya kan, Pak, Bapak mau nggak kita berikan bantuan hukum? Ya, bantuan hukum. Wah, saya nggak punya uang, Pak. Enggak, ini kita Iya. cuma kok ya Iya, kan, kami iya, dari iya. pos Bakum, pos bantuan hukum di Pengadilan Iya. Negeri ini Jakarta Iya. Timur. Salah. Iya. Kita memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, ya kan. Oh iya, ya udah Pak, ini akhirnya kita bikinkan ya kilat aja lah ya, surat kuasa gitu kilat. Atau kadang-kadang nggak pakai surat kuasa. Yang penting nanti kalau ditanya bener nggak mau jasa pengacara ini ya. Dia Iya. bilang iya udah cukup. Iya. Nah udah terus ya udah Pak saya mau dibela, dia cerita bagaimana dia waktu itu ngantuk sehingga nabrak orang pinggir jalan ditabrak. Nah terus dia bilang gini, ya Pak tapi saya belum makan Pak, saya lapar kata dia gitu. Oh waktu itu nih cerita dulu 30 tahun. Kalau sekarang ini sebelum keluar dari rutan itu biasanya udah makan dulu. Karena perkara pidana itu rata-rata siang hari. Iya. Jadi siang setelah mereka sholat zuhur makan ya, Langsung baru makan. terus dibawa, ya kan? Iya. Gitu. Nah kalau dulu enggak tuh, dulu ada tuh ya udah, waduh nih duit tinggal 20.000 nih. Nah, memang punyanya segitu ya namanya Gitu, juga kita masih udah kita awal-awal. beliin makan aja, udah beli nasi 2 bungkus, udah kita makan bareng dulu di situ. Itu pengalaman-pengalaman yang tak Iya. terlupakan. Kita mendampingi ya Lumayan. tadi yang disebut sebagai wong cilik lah ya, orang yang memang secara ekonomi terbatas. Jadi ketika dia menghadapi masalah hukum dia ya dia tidak mampu, karena yang terbayang tuh selalu bahwa kalau saya menggunakan pengacara saya harus membayar jasa pengacara. Ya, pasti itu. Nah, saya uang dari mana ya kan gitu. Betul itu. Nah, di situ. Jadi memang di sini ya inilah pemerintah bahkan sejak 30 tahun yang lalu itu sudah mungkin lebih ya, sejak zaman Ali Sadikin malah. Zaman Ali Sadikin itu kan Pemda DKI itu menyediakan gitu loh. Makanya ada LBH yang di Ponorogo itu ya. Itu memberikan bantuan gitu. Jadi anggaran ya untuk lembaga bantuan hukum ini. Gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang lembaga bantuan hukum yang menggugat gubernur gitu loh, tapi Ali Sadikin tidak berubah, dia tetap aja memberikan Iya. Ya beda beda urusan. Disitulah hebatnya itu Ali Sadikin ya. Profesional. Jadi memang ya
Makanya namanya selalu dikenang tuh oleh Sadikin. Jadi ketika dia menghidupkan sesuatu ya dia konsisten gitu ya. Dia mendanainya juga ya, walaupun kadang-kadang dia sendiri gubernur sih digugat kan, kadang-kadang ya namanya hukum kan begitu kan. Kalau misalnya ada masyarakatnya nggak puas, ada satu Iya. kejadian, misalnya di jalan ya, masyarakat itu lagi di jalan, tahu-tahu ada lobang ya kan, terjatuh, terprosok, nah itu kan bisa juga menggugat. Iya. Ya, Ya, nah seperti itu. fasilitas umum. Ya, kira-kira Hmm. demikian. Nah, dalam sejarah perjalanannya kan bantuan hukum ini juga terus berkembang karena terutama itu di era pasca reformasi ya. Eh, jadi gini, dulu sebelum era reformasi itu memang kita betul-betul menyaksikan bagaimana tidak mudah memberikan bantuan hukum. Bahkan kalau misalnya orang-orang itu adalah apa misalnya pegawai-pegawai pabrik ya, ya bekerja sebagai karyawan di suatu pabrik. Kemudian ada masalah, ya ribut-ribut, mereka demo dan sebagainya. Kemudian dari pihak pengusaha lapor ke polisi, akhirnya mereka diperiksa, ya kan. Diperiksa itu waktu itu saya dampingin ya, saya dampingin aja waktu itu bisa itu polisi itu, waduh pengacara tunggu di luar katanya gitu. Tapi Eh, begitu. Iya, karena kita ini terus ya, kita mungkin kita melawan atau kita melakukan satu protes-protes, akhirnya bisa begitu. Jadi beda banget dengan sekarang ya. Ini pasca reformasi tuh ya. Terbuka. Itu waduh terjadi perubahan yang sangat Drastis. signifikan ya. Hmm. Dimana kalau sebelumnya itu power yang berbicara ya kan. Ya, ya. Nah, sekarang orang hukumlah yang berbicara ya, setelah pasca reformasi. Walaupun tentu saja dimanapun juga menegakkan hukum itu memang selalu dengan perjuangan ya. Jadi Pasti. tidak ada satu perkara pun ya itu yang tidak dengan perjuangan. Selalu harus diperjuangkan. Apalagi di era sekarang ini kan. Begitu kesadaran hukumnya makin tinggi ya kan. Tapi penyalahgunaan hukum juga, penyalahgunaan wewenang juga makin canggih. Korelasi positif. Berkorelasi gitu. Iya, Iya, fakta-fakta gitu. itu. Ya. Nah, Iya, kemudian juga bentuk-bentuk apa ya pelanggaran hukum ya kan. Itu kan juga berkembang sesuai dengan Kembangan zaman ya, Pak. iya, misalnya kayak modus tindak modus pidana, operandi. iya, tindak pidana yang berhubungan dengan IT misalnya ya. Iya. Nah, itu kan juga dulu kan belum ada ya kan. Walaupun Kalau punya paman jadi hakim gitu ya Bang. Nah, kalau sekarang kan kita mesti hati-hati ya kan. Tapi walaupun begitu ternyata juga ya ini jadi pilar-pilar hukum itu kan salah satunya kan adalah demokrasi kan. Ya, demokrasi sama hukum itu berkorelasi gitu. Ya, kalau demokrasi berjalan, penegakan hukum juga berjalan juga dengan lebih baik karena ada kontrol di sana gitu. Ya, ya sejauh ini misalnya untuk wong cilik ya kan, atau wong cilik dalam artian cilik sebenarnya, misalnya anak-anak tuh kan juga Oh di ya, kepolisian. bawah umur, cilik bodinya. Eh, di usianya. kepolisian kan ada tuh untuk Ada. apa perempuan ya kan Ya, dan ya, 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 anak-anak ya kan, ya, 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 ya. nakta tuh. Jadi ya seperti itu. Secara umum saya melihat sih apa pelayanan hukum ya itu memang jauh lebih baik daripada di era sebelum reformasi, ya kan.
Ada terutama ketika terjadi pihak kepolisian udah tidak menjadi satu lagi kan. Pihak kepolisian ini tidak menjadi satu dengan TNI. TNI ya kan. Ya. Makanya di situ hukum lebih bisa berbicara gitulah. Nah, tapi harus saya katakan bahwa sampai saat ini setiap orang itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ya, equality before the law. Tetapi ya normatifnya di hadapan aparat hukum ya beda. beda. Normatif kan itu. Iya, Normatifnya begitu. Ya, di hadapan hukum sama. Sama normatifnya. Di hadapan aparat hukum. Realnya beda. Di hadapan aparat loh. Aparat hukum berbeda. Jadi hukum dengan aparat hukum beda ya Om ya? Ya beda. Ya beda. Ya itulah pentingnya keberadaan pendamping di situ. Jadi kalau Bang Cilik tadi berdiri sendiri, maju sendiri, pasti imbasnya kalah. Artinya dikecil-kecil. Tapi pada saat di situ ada pengacaranya atau ada penasihat, itu udah beda. Pasti beda. Beda. Nah, ini perlunya kehadiran itu seperti itu. Ya. Walaupun sebetulnya ini ada perkembangan yang menggembirakan. Karena para polisi-polisi muda itu sekarang juga rata-rata mereka juga bergelar SH gitu loh. Jadi mereka berpangkat brigadir ya. Iya. Lulus dari sekolah bintara gitu, tetapi mereka juga studi gitu loh. Studi hukum gitu loh. Sehingga banyak mereka-mereka yang sarjana hukum, bahkan pada usia muda juga ada yang sudah master gitu loh. Ini sebetulnya menurut pengalaman yang saya rasakan, kita lebih mudah ya berbicara dengan dalam artian para penegak hukum yang mereka memang background juga hukum juga gitu ya, backgroundnya sarjana hukum juga. Gitu. Jadi ketika kita melakukan satu debat ya kan, atau misalnya pembicaraan gitu ya, nyambung dan mereka mengerti norma-normanya tuh mengerti gitu. Orang waton nangkep no ya. Nah, beda pada dulu di zaman dikit-dikit tangkep. Jadi yang digunakan itu adalah kekuatan institusi. Bukan kepada ketaatan terhadap norma hukum. Nah, kalau sekarang tetap bagaimanapun juga karena mereka juga punya background sarjana hukum ya kan, pembantu penyidik ya kan. Jadi ya tetap hukum di sini kedepankan gitu loh. Nah, bila mana terdapat satu ini biasanya mereka mengundang ahli biasanya. Ya, ahli. Jadi misalnya ahli tentang apa misalnya ya kan, ahli tentang tata negara, ahli tentang IT misalnya ya kan, di situ misalnya, atau ahli tentang apa, hukum pidana, ahli tentang ini data, ahli tentang hukum merek ya kan. Jadi dengan adanya ahli-ahli ini merupakan satu kayak semacam dalam tanda petik ya, itu satu dan diambil mereka sebagai alat bukti memang ya, keterangan ahli sebagai alat bukti, tapi juga itu membuat pembuktian itu menjadi lebih ilmiah. Menjadi lebih ilmiah. Ya, jadi ya sebetulnya udah jauh lah perkembangan ini ya, perkembangan. Dan juga secara umum kita melihat bahwa mungkin ya yang namanya tadi dibilang misalnya intimidasi atau tekanan itu ada, tetapi secara umum mungkin sudah jauh berkurang ya dibandingkan di era Orde Baru dulu ya. Ini gambaran saya stop sedikit Bang. Nah ini barangkali teman-teman ingat nggak di Bugangin itu sebelah selatan stasiun Lawas, ingat ya? Itu ada bangunan tua disebut bangunan Omah Londo. Omah Londo ya. Ingat ya? Kidul kali Bang. Ya, kidul kali. Itu pun sekarang yang kita konsen di situ Bang. Ini kita bongkarin bahwa di situ sebagai markas reskrim, apa itu resmob, ada klien kami
ditangkap jam 5 sore sampai jam 12 malam diajar di situ. Anak ini, kasus anak ini. Kemarin kita buka di persidangan itu. Ini kantor apa? Diakui itu oleh penyidik bahwa itu di situ menjadi markas untuk menekan orang-orang tertentu. Dalam hal ini anak, kemarin pernah kami 2 kali kejadian, makanya kita ungkap ini kemarin langsung dengan Kapolres. Itu kan ilegal. Mengajar orang di situ tidak berarti dia mengajar orang di Mapolres. Nah ini pun masih terjadi, Bang. Nah itulah kehadiran kami advokat atau di bawah LBH ini untuk nerjang itu. Kami sampaikan itu dengan Kapolres kemarin biar menjadi evaluasi ke depan agar lebih baik gitu loh. Jangan itu dijadikan tempat untuk intimidasi karena klien kami 3 hari nggak pulang. Anaknya kantor ke kami mau buka kuasa atas orang tersebut. Ini terjadi nih, belum lama kalau 1 tahun yang lalu. Kami buatkan kuasa kepada namanya ini Pak Tumian. Kami meminta kuasa, di mana orangnya kan nggak ada. Pada saat ditangkap oleh polisi 3 hari nggak pulang. Nah, saya kasih cara ini. Anaknya tak minta untuk tanda tangan kuasa ke kami kehilangan bapak. Karena pada saat 3 hari yang lalu ini yang mengambil adalah anggota Reskrim Polres Kendal, kami ke Polres Kendal. Ini anak kehilangan bapak, ini di mana nih bapaknya? Saya tunggu sampai besok hari, kalau nggak keluar, saya laporkan semua. Nah, jam 12 siang, hari Jumat dikembaliin ke rumahnya. dalam kondisi? Dalam babak belur lah. Mas. Ada apa itu? Kok disangka? Dia diduga melakukan sebuah pembunuhan, disuruh ngaku. Nah, ini sudah enggak model mengejar pengakuan kan begitu. Itu udah kuno itu. Sampai begitu kami ultimatum itu, karena bengkak-bengkak gede, sampai si polisi ini beliin obat dan cepat tipes. Bahkan sampai kompres pakai es ini setelah pulang ke rumah ini cerita kayak itu. Biar kalau pulang ini kembali semula. Gitu. Itu pun tetap. Nah, setelah itu pun dia dikasih ultimatum atau pesan oleh oknum polisi ini, jangan pakai pengacara. Kalau pengacara malah nanti kamu repot. Ini kan kisah markas resmob. Nah ini kadang-kadang temuan-temuan seperti ini memang harus kami ungkap. Kadang-kadang saya jadi posisi polisi ini sekarang nggak enak sama kami di LBH. Gitu. Kenapa Pak Soroji sampai mengungkap ini segala gitu loh. Loh harus diungkap dong. Tapi jadi sasaran gitu, makanya saya surat itu ke Propam, di situ ke LBH tanda tangan Soroji, saya tanggung jawab penuh apa yang saya laporkan ini. Nah ini mudah-mudahan akan ke depan tidak terulang lagi hal yang seperti itu. Nah di Pak Saroji, sebenarnya harus begitu. Enggak aneh ya kalau di era sekarang ini ya, polisi di era scientific, iya. Mestinya sudah enggak mestinya. Di daerah kok ya Kendal. Iya, satu pendekatan di dalam penyidikan itu adalah pendekatan saintifik ya. Jadi menggunakan metode ilmiah. Terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan ya. Iya. Itu karena tidak ada pembunuhan itu yang tidak meninggalkan jejak. Ya. Ya pasti ada jejaknya. Dari jejak digital sampai jejak DNA itu pasti ada. Iya. Kalau oknum kepolisian menggunakan cara-cara kekerasan, nah ini berarti dia masih hidup di zaman sebelum reformasi ya kan. Jadi, satu, kemudian yang kedua berarti ilmu kepolisiannya berarti masih belum nyampe, ya kan. Ketiga dia ingin menggunakan jalan pintas daripada susah-susah udahlah orang disuruh ngaku. Iya. Sekarang siapapun orangnya kalau digebukin, dijepit
Ah, jempolnya, dicabutin kukunya ya daripada ini udah ngaku aja ya kan. betul Dan itu. iya, nah itu kan sebenarnya dan kalau misal pun dibawa ke pengadilan, itu kan bisa kalau seperti tadi kan ada pencabutan dari Keterangan apa ya? keterangan di BAP karena Ya, dilakukan satu intimidasi atau kekerasan, itu kan justru bisa membuat itu dibebaskan kan, iya, membuat terdakwa dibebaskan. Jadi sebenarnya sangat aneh kalau dengan peralatan yang sampai hari ini dimiliki oleh kepolisian itu kan canggih sekali ya. iya. Itu kan ada apa untuk menangani perkara pembunuhan itu kan ada satu mobil tuh namanya mobil apa lupa saya. Pokoknya tuh mobil tuh besar Inavis, ya. Inavis atau Nah, apa ya? itu dia Nafis ya. Nafis. Tuh. Hmm, Itu tuh peralatannya lengkap itu. iya, Ya, jadi itu mau mau apa digunakan untuk menyelidiki suatu tindak pidana terutama yang berhubungan biasanya dengan kekerasan ya. iya, Kejadian-kejadian tindak pidana kekerasan, pembunuhan, ya, penculikan, ya, dan itu sebagainya lah. Itu peralatannya itu ada dan tidak kalah dengan standar negara Barat. iya. Tidak kalah. Jadi sangat disayangkan kalau masih hari gini ya kan masih ada oknum-oknum aparat hukum menggunakan cara-cara seperti itu. Hmm, Dan sangat mungkin tuh orang itu yang melakukan mungkin bukan sarjana hukum kali ya. Biasanya kalau polisi yang sarjana hukum tuh nggak mungkin lah seperti itu. Dia tahu kok. Apalagi iya, sekarang hukuman buat mereka-mereka yang melakukan tindak seperti itu berat ya, bisa sampai iya. dipecat. Jadi 4 orang yang kita laporkan ke Propam itu semuanya sarjana hukum. Lah, Bahkan ada yang SMH juga gitu loh. Nah, ini oknum itu tadi. Iya aneh ini. Nah, Orang ini fakta terjadi. orang niat sekolah ini mesti. astagfirullah, iki Terjadi sekarang aduh, itu. seharusnya Orang mlebu kuliah. Tuntutan zaman, tuntutan karir, dia kan sambil Nah, kerja kuliah. iya, kerap bolos itu Gitu. mesti. Itu. Aneh. dosennya duduk ombrol yang jelas. Iya, Quality controller ano. iya. Aduh, Itu fakta-fakta yang masih ada di sekitar kita. aneh kalau dia sudah sarjana hukum tapi masih. Tapi ya gimana ya, begini ya. Iya. Kadang-kadang saya nggak tahu karena kadang-kadang memang ada satu situasi ya. Mungkin karena kita sering mendengar ya ada tekanan pekerjaan dan sebagainya. Target. Ya itu oknum saling tembak-tembakan ya misalnya Hmm, ya. Kadang-kadang hmm, begitu. Jadi memang dalam hal ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kalau orang tahu hukum itu tidak melanggar hukum. Justru itu. Contohnya itu, temannya Om Dul itu yang baru kena masalah nih. Temenmu ngarang nyur kene kena masalah. Nah, saya ngape-ape langsung lagi kene. Lah, wis jabatannya wis profesor terus dapat jabatan di birokrat begitu tinggi kok. Aduh, sayang banget. 7M 7M. Aduh. Eh, Astagfirullahaladzim ya, tapi memang ya piye ya gimana ya kita juga ya kita omong lah. eh, eh. Makanya Nggak, memang mending melawan mending mending ngomong Cilema daripada sing MM-an wis. memang itu salah satu godaan itu memang Jadi itu. munculnya rasa syukur. Ini ada ini nih Om dulu. Ini mungkin bisa jadi satu ini nih Ya. penelitian ini. Bagaimana aparat-aparat birokrat yang tadi berasal dari pekerjaan-pekerjaan sebagai pengajar ya dengan Garda depan, garda depan. profesor-profesor ya kan. Tapi begitu masuk ke dunia birokrat akhirnya jadi Lali. pada kepleset gitu loh. Iya, Oh, iya, 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 iya. Iya kuasa kan? gendong lali, kuasa Iya, gendong iya, lali. iya. Uang kok Nah, segalanya. Bisa melupakan iya, ini kan segalanya. sangat disayangkan ya. Iya, iya. Mereka itu kan, waduh, gimana ya kalau udah profesor, apalagi udah pembimbing promotor. Hmm. Iya kan? Guru besar Ya UGM gitu. nih, guru besar UGM nih ada nih. Wamenkum. Nah, Menkom. Nah, ya itu 7M itu. Astagfirullahaladzim. Ya memang. Tapi ya gini, kadang-kadang kita juga harus hati-hati memang Mas Saroji, ya kan. Pengacara itu juga ya
ya kadang-kadang kita mengerti lah ya bagaimana klien kita tuh kadang-kadang inginnya perkaranya menang ya kan. Iya. Iya, Padahal iya, posisi hukumnya sebetulnya sih sulit menang gitu loh. iya. Nah ini makanya kadang-kadang kita wah ini mesti hati-hati ya. Jangan sampai kita karena desakan klien ya kan, untuk memenangkan satu perkara yang sebenarnya itu eh, Hmm, memang tidak bisa menang gitu. iya. Ya, jadi ini dan itu makanya banyak pengacara-pengacara yang memaksakan diri akhirnya jadi korban juga kan. Mm-mm. Ya korban atau apa ya kalau gitu ya. Membela Oh, klien ingat sampai aku dia sendiri masuk ojek juga kali gitu. Iya, iya. ojek kali Ah, ya bang. ya ada Cek. Bang Bakti ini tanya dikit ya. Ada tuh begini Bang. Jadi katanya Iya. kalau di Jakarta jadi pengacara nggak usah pinter-pinter, nggak usah pinter tentang perkaranya, pinter lobbynya aja udah cukup gitu. Ya. Sebenarnya apa ya itu tadi fulus itu, yang tadi untuk bagaimana bisa menang itu. Nah, oleh karena itu di kita yang di daerah-daerah ini, apalagi di LPA ini memang orangnya dialih, sudahlah menang kalah, pokoknya semuanya harus all out secara profesional gitu ini. Nah, ini Iya, untuk belajar saya anak-anak rasa seperti itu itu harus yang dipertahankan Mas Aroji. itu. Ya, harus dipertahankan. Karena memang ya begini ya. Bagaimanapun hukum itu kan satu fondasi utama di dalam kehidupan bernegara. Kalau hukum ini dipermainkan, ya, atau gampang dibeli, pasti akan berefek berupa keguncangan buat negara. Nah, dan kalau sudah guncang, itu untuk mengembalikan kepercayaan itu sangat sulit. Bagus kalau akibat guncangnya itu tidak berimpact kepada eh, kehidupan bernegara ya, dalam artian kemudian terjadi sesuatu yang jauh lebih besar lagi dari sekedar rasa tidak percaya. Ya, itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya ini makanya dunia hukum ini memang betul-betul kalau bahasanya itu penuh dengan apa mara bahaya gitu. Iya, 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 iya. Penuh dengan mara bahaya. Ya, siapapun di kita yang merasakan berkecimpung dalam dunia hukum, Saya mati ya. apakah itu polisi, jaksa, pengacara, hakim, ya kan, itu memang semuanya penegak hukum, ya kan. Kita advokat juga penegak hukum, Iya. sama seperti eh, yang mulia, para hakim, kemudian para jaksa, ya kan, polisi. Tetapi Bang, kan, cuma di sini kadang-kadang Bang Dikina, saya sering motivasi di anak-anak nih Bang. Tadi ada 4 penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat. Nah, untuk advokat ini tidak ada yang bayar. Oleh karena itu tidak bakal ada yang memutasi, Bang. Oleh karena itu ada polisi salah hantam, jaksa kalah hantam, hakim kalah hantam aja, surat di kemana-mana. Nah itu takutnya sama GLBI itu, Bang. Karena kita ini nggak ada yang mutasi di bidang kemana-mana, salah pun nggak ada kok. Nah, ini yang sering kita tekankan kepada anggota kami. iya, Harus iya, iya, berani, harus seperti itu. Nah ini yang iya, sekarang berbalik. Polisi-polisi jaksa ini nah karo LP kadang-kadang BPK disurat kemana-mana. Pasti nanti akan berimbas. iya. Karena propam ini paling seneng banget kalau nampak surat. Bagi dia itu ada pekerjaan untuk meneliti siapa terlapor. Polisi yang dilaporkan itu bagi dia senang banget. Karena dia berkunjung, ini terlapor, ini nyiapkan dana, ini nyangoni. Makanya kadang-kadang saya sering ditangisi nih sama oknum-oknum polisi yang kami laporkan, Pak Soroji, aku lihat metro juta setengah sekondi, suka propam jateng datang. Astagfirullahaladzim. Jadi ibaratnya dipindah lah. Kadang-kadang kita juga kasihan itu kita tahu si A, si B kan gitu lah. Cuma kalau kebangetan banget, ya kita surati bang. Nah, Iya, seperti iya, iya. itu yang kadang-kadang di kami ini oleh penegak hukum kadang-kadang di ini disegini karena apa? Wah, macam-macam surati aja gitu. Saya tekankan nih ke anak-anak Ya, begitu. iya harus. Latihan Itu begitu. harus ada. Ya Ya, yang kenapa? Karena di kita ini nggak ada yang bayar, nggak ada yang memutasi. Kalau sing nggak ini kok ayo jabatan ya advokat gitu aja titik lah.
Nah ini yang kita tekankan seperti itu. Itu Jadi bagus, itu munculnya bagus dan seperti itu memang Pak, harus tidak harus berubah. seperti itu, Mas Iya, Mas Saruji. Harus Iya, ada iya. sekelompok orang-orang yang idealis ya di Hmm. tengah-tengah begitu derasnya nih bisnis oriented ini loh. Iya kan? Ya, semua profesi ini jadi kayak seolah-olah bisnis ya. Iya, 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 Harus betul, ada, betul, betul. harus ada sekelompok orang yang tetap dengan nilai-nilai idealisme yang Iya, tinggi. iya, betul, Ya, betul. jadi tidak dibayar pun mereka tetap profesional. Ya. Hmm, hmm, Nah hmm, ini hmm. ini. Nah, tapi Iya, kan iya. gini, bagaimana bisa tetap begitu gitu loh, tetap idealisme, tetap profesional. Kalau suatu hari mereka nanti misalnya bermigrasi ya pindah misalnya berpraktik di kota-kota besar. Nah, Iya, ini harus dipertahankan. iya, Nah ini iya. yang kadang-kadang tidak mudah. Punya karakter nih pokoknya. Iya, itu memang di situ Itu. karakter menentukan. Oleh Iya. sebab itu kan menjadi lawyer yang profesional tapi pada saat yang sama juga idealis itu tidak mudah. Karena di lapangan idealisme ini kadang-kadang berbenturan nih. Kenyataan-kenyataan Iya. keras di lapangan. Ya kan. Nah, di sini ya saya harus mengatakan salut dan hormat ya setinggi-tingginya buat rekan-rekan di LBH yang mereka juga masih dengan setia ya kan memberikan satu pendampingan hukum, satu bantuan Mm, hukum ya secara cuma-cuma tapi mereka juga tetap mengedepankan idealisme ya kan. mm, Nah, mm. itu luar biasa ya. Ya, tentu dalam hal ini juga mereka perlu juga memperhatikan ya kepentingan diri mereka sendiri ya. Jadi Iya, di iya, samping pasti. mungkin eh, sebagai penasihat hukum atau pengacara di LBH mungkin suatu hari mereka juga punya kantor sendiri ya kan. Iya, iya, iya. Nah, ini ya. Tapi bagaimana tetap dengan idealisme? Nah, ini yang nggak Iya. gampang. Ya, itu Karena idealisme itu kita ciptakan namanya Korsa. Jiwa Jadi korsa. ini di jiwa Korsa ini. Jadi ada yang satu kena harus semuanya kompak. Nah, yang kami tekankan begini. Kalau ada yang sifatnya keluar, saya pasti apapun yang terjadi di orang saya pasti maju paling depan. ya 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 Walaupun ya. salah pun saya bela, tapi nanti ke kantor dia saya marahi. Gitu. Jadi keluar kami pasti harus terdepan, kita nggak boleh melepas dia gitu. Ya. Kayak gitu gitu. Nah ini jiwa seperti ini, mental seperti ini yang memang harus kita bangun di LBH, Bang, seperti itu. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan Ya, aja ini tetap konsisten. ya, Ini Om kayak Moji, saya mau nanya itu tertarik saya ke akreditasi tadi itu. Iya, 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 iya. Ya, apa YLBHI diakreditasi, ada yang apa lolos, ada yang tidak. Nah, itu Mm-mm. maksudnya apa ya? Akreditasi itu kan biasanya berkaitan dengan standar, Mm-mm. berkaitan dengan cara apa menangani perkara atau apa Mm-mm. indikatornya. Terus kalau wong cilik itu ada nggak masuk dalam indikatornya? Bela wong cilik berapa persen menang gitu. Terus nanti ini terakreditasinya bagus gitu. Apa piye gitu yang anu ya, yang Iya, bisa iya. orang awam tangkap itu loh ndak diakreditasi ki ngopo wong duwe duwe apa kartu lawyer gitu kan ya wis praktek kan gitu aja kan gitu. Iya. Jadi gini, jadi LBH ini kan ribuan, ribuan. Sementara banyak juga LBH yang hanya papan nama. Hmm. Setelah dia ikut akreditasi, dilihat ada kantornya, nggak ada orangnya, nggak ada orangnya gitu loh. Nah, bahwa di sini akreditasi ini dinilai memenuhi persyaratan dari sisi kantornya ada benar, Oh. pengurusnya ada, jumlah pengacaranya ada, paralegalnya ada, administrasinya ada, program hukumnya ada itu loh, Pak. Nah, kalau sudah memenuhi seperti itu, bisa lolos untuk akreditasi. Dan yang menilai ini adalah tim gabungan dari Kementerian Kumham langsung ada, dari Kanwilkumham ada, dari akademisi ada, dari perguruan tinggi untuk menentukan bahwa kantor A ini lolos atau tidak untuk akreditasi gitu loh. Kenapa? Oh. Karena pemerintah tentunya atau negara tidak maulah bahwa abal-abal asal LBH kan begitu. Karena ini terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. Nah, itu satu. Kedua, untuk bisa naik lolos atau enggak, jumlah perkara itu penting. Bukan Nah, itu menangkal. dia. Jumlah perkara yang ditangani dalam satu tahun itu berapa? Berapa standarnya? Nah, standarnya paling tidak ini ada 10 perkara.
Oh, Nah, 10 itu perkara. untuk di awal-awal gitu. Nah, termasuk yang non litigasi, melakukan penyuluhan berapa kali dalam setahun. Nah, ini jadi program kerja ini kalau itu real dilakukan, nah itu mudah-mudahan kalau OBA baru bisa lolos akreditasi dan dilakukan tiap 3 tahun sekali. Loh, Jadi yang berarti nak akeh perkara ki tambah apik no. iya, iya, iya itu Kayak salah dokter satu tambah wong wong loro tambah apik. tambah apa tapi tambah repot, pekerja tambah banyak, seringnya over. Oh. Jadi di kami ini biasanya semester pertama itu anggaran sudah habis, Bang. Lah untuk masuk bulan Juli sampai Desember ini full kerja kerja bakti. Oh. Nah, bayangin. Makanya kadang-kadang saya sering diangkluin ini, Pak Soroji lagi bayar lebih bayaran mesti keserap di awal-awal itu karena anggaran kan terbatas. Contoh, kami dari APBN, dari anggaran BBN itu 100 juta. Loh, kalau 100 juta kan cukup 20 perkara. 20 perkara. Nah, bisa kan? Nah, 5 dari perkara. kabupaten 25 juta 5 perkara, praksi 25 perkara. Loh, kalau perkaranya 60 satu tahun rata-rata. Yang 35 kan kerja bakti full itu. Kan, Nah, iya. itulah ilmu ikhlas. Nggak tercover. tanda kuncinya ilmu ikhlas di kata kuncinya itu. Ya, itulah. Ya, artinya gini, akreditasi itu dari segi input kan, berarti kan Betul. untuk ininya, untuk kesiapan, ketersediaan gitu Di kan. awal-awal Nah, iya. untuk prosesnya hingga sampai output, outcome-nya itu ada nggak? Misalkan outputnya kan berapa perkara yang terselesaikan, berapa Ya. perkara yang tertangani, itu outputnya. Nah, Ya. outcome-nya, rasa keadilannya dari klien itu ditanyakan nggak sampai ke sana nggak? Oh, jadi gini. Jadi sebenarnya tentang perkara menang kalah atau hukuman berapa-berapa ini kan putusan pengadilan tuh. Ya. Bahwa di situ PH ini, penasihat hukum ini kan membela di persidangan. Di situ Hmm. ada jasa penuntut umum. Jadi selama itu kok perkara itu diputus, itu sebenarnya perkara sudah inkrah tidak banding. Kayak Jadi inkrah bukan ya. dinilai menang dan kalah, kan pengacara nggak boleh menjanjikan bahwa perkaranya pasti menang, malah nggak boleh. Justru di situ kita tanda tanya kalau ada pengacara menjanjikan seperti itu. Perkara pasti menang atau ini pasti bebas. Ini sering terjadi ini hal seperti ini dan itu menyalahi kode etik sebenarnya betul. Ini Bang Bakti paham banget. Jadi kami ini hanya mengupayakan semaksimal mungkin untuk membela klien yang sebenar-benarnya. Jadi dia boleh menjanjikan, nggak boleh. Apalagi Ya artinya pro bono artinya menjanjikan. indikator-indikatornya tuh indikator proses kan, bukan indikator hasil berarti. Iya, iya, jumlah Proses perkara berapa semua itu kan gitu. rata-rata kan pasti sampai putus semua. Eh, Lebih kepada kuantitas kali ya. Itu. Bukan kuantitas. Kita ini kan posisi menunggu. Jadi ada Oh, perkara posisi masuk ke menunggu. pengadilan negeri, Ya. butuh pendampingan karena ancaman lebih dari 5 tahun, dilimpahlah ke LBH, ambil pengacaranya itu. Iya, iya. Ya. Itu. Jadi Ar- kita ini sebenarnya ya ya mau nggak mau sudahlah itu pokoknya harus terima. Kita nggak mungkin menolak itu. Itu Itu. sebelumnya udah ada MOU ya dengan pengadilan ya? Ya kenapa? Karena kita sudah terakreditasi satunya di Kabupaten Akreditasi Kendal. itu ya. Itu. Jadi Oh. melekatlah itu tanggung jawab itu. Itu. Hmm. Kalau sudah terakreditasi, itu artinya tidak bisa menolak kan gitu apabila dilimpahi. Ya. Betul. Itu terdaftar juga sudah lembaga bantuan hukumnya di Kemkumham ya? Udah pasti namanya sudah Ya, terakreditasi. Pertama Ya. kan mesti badan hukum itu. akreditasi ya. Badan hukum Iya. ya. Iya. Nah, itu Jelas maksud itu. saya tadi bahwa yang dinilai itu artinya kan input dan prosesnya kan. Betul, Tidak betul. sampai ke kalau kalau saya ya di kampus itu kan sampai di hasilnya itu lulusan piye, engko sing gunakake piye ditakoni kan gitu. Iya, jadi gini. Jadi benar, Bang. Jadi kan ini misalkan pidana ya. Nah, Heeh. pidana ini kan sebuah tindak pidana yang nanti ada hukumannya berapa kalau terbukti. Hmm. Nah, bahwa hukuman berapa kalau terbukti ini kan pasti sudah hasil dari produk peradilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Ya, Nah, kalau tidak puas ya kita banding sampai ke banding. kasasi. Selama di situ kok klien itu menggandeng upaya hukum ya tetap kita layani. Lakukan upaya banding sampai kasasi kita pasti layani itu. Jadi bukan kok ini perkara oh, contoh misalkan perkara narkoba ini dikenal banyak banget nih. Kadang-kadang kita sering sosialisasi banyak banget perkara narkoba sama perjudian. Nah, di situ kadang-kadang berpikir kenapa orang narkoba dibela? Kenapa orang judi dibela? Kan begitu. Nah, Ya. karena apalagi narkoba ini hukuman minimalnya ini 4 tahun.
5 tahun. Oleh karena itu tuntutan pasti lebih dari 5 tahun. Disitulah negara wajib untuk menyediakan pengacara. Karena tanpa ada pengacara, majelis hakim tidak mungkin menyidangkan. Tidak sah ya. Tidak sah. Nah itu syarat normatif yang harus dilakukan sebelum sidang dimulai. Nah nunjuknya siapa? Lah nunjuknya lagi LBH. Nah disitulah kepada pengacara-pengacara yang baru yang masih idealis ini sebagai ajang untuk mengasah ilmu di situ. Ya. Nah, itu penting banget itu. Berhadapan dengan jaksa kan gitu. Argumentasi hukum lah, hasil nanti wasitnya adalah hakim. Ya, Om Oji, satu lagi nih ya, saya mau ngecek Siap. kok bisa yang legal non sarjana hukum itu bisa mendampingi non litigasi dan sebagainya. Nah, ini basic kompetensinya apa ini loh. Iya. Sehingga kan dia itu kok mungkin kan dampingi orang seperti tadi loh, tak lihat kan berat banget loh itu. Itu kalau hanya di training seminggu rong minggu masuk kok dampingi bocah-bocah sing ngono kan ya berat lah itu. Iya, iya. Itu apa yang bisa Ini ada merekomendasi? ada historisnya. Historisnya itu bermula untuk permasalahan yang di luar Jawa. Di luar Jawa sebuah provinsi atau kabupaten dengan luas wilayah yang luar biasa. Dengan jumlah pengacara yang masih hitungan jari terbatas. Bagaimana pengacara untuk menjangkau permasalahan hukum yang ada di wilayah tersebut. Nah, itulah paralegal. Jadi keluarlah peraturan Menteri Kumham nomor 1 kalau nggak salah tahun ini 2021 nggak salah untuk adanya paralegal itu. Nah, paralegal itu minimal dididik kemarin itu kita 3 hari full. 3 3 hari. hari full dengan materi memang sudah disiapkan dari Kemenkumham. Materi yang harus ditempuh itu loh. Nah, Itu 3 hari itu bisa apa itu 3 hari itu itu? tadi. Nah, jadi di situ nanti dia tidak lepas langsung bisa sendiri nggak bisa. Nah, Bahwa paralegal itu tetap harus bergabung di LBH yang memberikan feedback dan, tadi. eh, Jadi penanggung jawabnya tetap advokat, pendamping. Nah, tidak mungkin dia langsung jalan sendiri nggak. Jadi ada ikatan dengan LBH yang rekrut dia. Gitu. Jadi nggak ada bisa nggak dia itu? jalan sendiri. Kewenangannya ada nggak yang dia bisa tangani dan yang nggak boleh tangani lah gitu. Nah, contoh Istilahnya nih. perawat ki orang oleh ngeluhi dokter lah gitu loh. Iya, iya, benar-benar. Contoh begini. Sebenarnya kita fokus kemarin paralegal ini kepada perangkat desa. Oh. Harapan kami dari perangkat desa, kades atau kadus segala macam ini, dengan kita bekali itu kalau ada permasalahan di desanya dia, itu harus bisa selesai di balai desa, gitu. Secara mediasi. Sebenarnya Ya. tanpa ada paralegal pun itu kades-kadus itu sudah memiliki kemampuan, sudah berpraktek sebenarnya secara nggak langsung. Karena selama ini kan kades-kadus sudah memiliki kemampuan untuk itu. Iya. Nah, dengan adanya bekal paralegal ini, bintang selama 3 hari ini kan tambahan ilmu yang plus di dia. Nah, ini. Jadi sebenarnya mereka-mereka tanpa sadar sudah melakukan praktek keparalegalan. Gitu. Loh, memang secara sosiologis kalau orang jadi lurah, jadi yang dituakan tuh ya biasanya mesti banyak makan asam garam kehidupan mesti iso lah. Problem Iya, solving di masyarakat itu tanpa ngerti hukum itu iso kan iya gitu. betul itu. Jadi dengan adanya ini lebih dipertajam lagi dan alhamdulillah kemarin ini di Kendal kami Kearifan lokal, Bu. karena lokal Nah, kami dari sekian paralegal 30 orang itu ada satu yang lolos mendapatkan paralegal Justice Award. Itu Pak Kades Wonosari Pak Lukman. oh iya kan. Itu. Jadi mendapatkan langsung piala dari Kemenkumham pada saat tanggal 1 Juni kemarin itu. Iya, itu kalau di filsafat hukumnya itu sebenarnya kan rasa keadilan itu setiap orang kan punya. Iya. Ya, terus rasa rasa untuk bijaksana, rasa untuk Iya. wise itu setiap orang kan punya. Iya. Itu tanpa tanpa harus tahu pasal-pasalnya pun kan kita punya naluriah ini misalkan untuk menyelesaikan Betul. persoalan. Iya. Iya kan? Tapi kan katanya nggak boleh terlalu banyak drama sekarang nih. Jangan main perasaan. Drakor, Jangan drakor. terlalu banyak drama, main perasaan. Oh, saya gigi. Karena Sehingga sekarang harus kan ada teksnya ya. sekarang itu kalau ada permasalahan hukum pidana, gelutan segala macam biasanya kan Pak Kades atau Pak Kadus nggak usah dikit-dikit lapor ke Polsek kan gitu. Ya, betul, betul. Nah, itulah kearifan lokal, itulah mediasi. Secara Nah, tidak langsung, cuman peran paralegal itu.
Iya. Seperti itu. Kalau di Jogja ada nih, ada namanya kelompok jaga warga, ya. Kelompok Itu. jaga warga ini orang main hukum dulu loh, Mbok. Iya. Hal-hal Ya, yang sepele itu selesaikan sendiri. Iya. ya, ya, Selesaikan ya. sendiri. Betul, 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 betul. Ya, Ya itu masalah bagus. warisan selesaikan sendiri. Tukar Hmm. padu karo bojo karo konco ning kapok karo Nah, tonggo ini selesaikan sendiri. Ya iya, bagus, bagus ya. iya. Ya itulah para legal melakukan mediasi ini pakar desa utama. Mediasi. Jadi masyarakat biasa Hmm. pun itu bisa itu. Bahkan sampai kepada pengontrol kebijakan publik, baik itu pemerintah desa sampai kabupaten, itu peran para legal di peraturan menteri diatur itu. Jadi luar biasa nih peran mung sidangnya ra iso we. Ah ya rasa sidang. Itu. Nah ini mudah-mudahan Kita untuk gelombang kedua kita nanti adakan lagi para legal lagi. Itu membangun masyarakat kendal cerdas ya, harapan kita gitu. Iya, ya berkesadaran oke. hukum. Ya. Nah, ben ora wedi karo itu loh LSM gitu biasanya gitu. Sadar hukum dan sadar politik. Asik ngobrol bebas gini gila. Aduh. Ya saya kira kita cukupkan sampai di sini nggih, Om Loji, Om Dewa. Oke Ya, ya, ya. ya, Kontrakannya ya. jam 09.00 jane iki. Oke ya, sebelumnya kami saya mohon maaf barangkali ini kita ngobrol bebas, Bu iso ditangkap atau enggak, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua lah. Nah, Amin, saya amin ya banget ini rabbal ke alamin. depan program yang lain-lain. Ini sebelum ditutup, ini saya Om, cara satu bebas. pertanyaan dulu, Om. Gimana Bang? Gimana Bang? Satu pertanyaan dulu. Oh, satu, Oh, siap. masih. Oh iya, ini Bang Randy tadi. Siap Bang, siap Bang. Kan kembali ke Wong Cilik nih. Ya, Bang Jadi Cilik, ya. kebetulan Wong Cilik kan pamannya nggak ada yang jadi MK kan, nggak jadi hakim ya. Bisa beda ya. Pendampingan apa itu kan yang namanya kasus hukum itu kan tidak hanya sampai ke pengadilan kan, Betul. sampai dia selesai dihukum, hukumannya misalnya 5 tahun gitu. Iya. Ya. Pendampingannya sampai keluar kan, atau Iya. cukup sampai situ? Jadi gini, jadi kuasa itu sekarang per item, Pak. Pada saat kuasa di pendampingan kepolisian, nah itu khususnya begitu. Nanti ada lagi kuasa sampai di persidangan, sampai banding. Bahkan kalau sudah putus ingkrah itu sebenarnya kan masuk di lapas tuh. Masuk di lapas, dihukum, menjalani hukuman, itu sebenarnya sudah peran lapas itu, sudah lepas di pengacara. Mau tinggal menjalani hukuman aja kok. Nah, tapi barangkali kok secara kita emosional, nonton apa Australia Open itu juga bisa gitu ya? iya, secara emosional. Kadang-kadang kita kemarin kok ada orang yang sudah lepas bebas karena ada remisi-remisi dari hari besar, kita jemput ada kemarin. Karena kebetulan keluarganya bilang, Pak Sorji tolonglah aku dikonsoni ya, aku nunggu. Harap keluar dari lapas gitu, Pak. Karena sampai benar kan Berandi. Jadi dari A sampai Z saya sampaikan itu dari di tingkat kepolisian, kadang-kadang advokat ini terus mengikuti sampai di lapas, sampai ditahan itu, sampai bebas itu. Nah, itu. Tapi itu kalau per item berarti kontrak baru gitu ya? Kontrak baru begitu. Lah itu kalau profit lumayan banget, tapi kalau pro bono. Pengacaranya terlibat kan itu. Kan sekarang kan sidang Mirna itu kan dibuka lagi tuh. Iya. Pengacaranya Jessica kan masih terlibat itu yang dari dulu. Iya. Kurang lebih seperti itu Ricky, ketemu kayak sudah lobet ini katanya. Kontrak baru ya. Pembaruan kontrak. Bisa betul. Kalau yang putih ini yang nggak bisa, yang item yang bisa itu. Iya. Artinya kalau pakai bahasanya Om Flu dikonstruksi itu pembaharuan kontrak kan berarti. Iya, jadi namanya kuasa khusus gitu. Jadi tidak ada kontrak seumur hidup. Kuasa khusus untuk apa? Khusus untuk melakukan pendampingan di kepolisian. Khusus untuk melakukan persidangan berarti di pembelaan itu. Nah, gitu-gitu. Khusus untuk banding. Khusus untuk kasasi gitu. Jadi tidak ada kuasanya seumur hidup. jadi pada itu. Nah, itu kalau profit seperti Bambang ini cocok banget. Jadi begini ya. Per item ya. Dalam konteks ini seorang advokat atau penasihat hukum itu memang memiliki sedikit perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seorang dari pihak penyidik ya kepolisian, misalnya dia menyidik satu perkara, kemudian perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya, katakanlah istilahnya itu P21 ya.
berkasnya sudah lengkap dan sempurna, Ya. ya itu seolah-olah di situ tanggung jawabnya sudah berganti kepada jaksa, ya kan? Gitu. Kemudian jaksa melanjutkannya ke pengadilan, ya kan? Di mana di mana di pengadilan itu ada yang mulia majelis hakim. Nah, kalau seorang pengacara dia mendampingi sejak awal, ya kan? Sejak awal didampingi oleh pihak ketika diperiksa ya di berkas berita acara pemeriksaan. Kemudian setelah itu kalau perkaranya naik pelimpahan, mendampingi di kejaksaan. Setelah itu sampai pengadilan ya, memberikan pembelaan di depan pengadilan. Dan sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Iya, Kalau terus misalnya jalan. nanti dia sudah perkaranya sudah selesai atau banding misalnya ya, Iya. banding dampingi tingkat banding, kasasi tingkat Mahkamah Agung didampingin. Nah, bahkan nanti dalam situasi khusus misalnya kalau itu tindak pidana berat yang hukumannya Nah, itu misalnya hukuman mati, ya kan? iya. Seorang pengacara tidak hanya sampai di situ, dia mendampingi terus. Iya. Bahkan pada saat si Bapak Jahirat ya. di Banyak warisan dilaksanakan itu. hukuman mati ya, ditembak mati, itu penasihat hukum juga di sebelahnya gitu loh. Iya. Iya. Nah di sini, jadi pendampingan itu terus tuh, Om Dul, ya Om Lubab, terus dari mulai awal sampai nanti selesai. Bahkan Iya. sampai misalnya kalau berakhir di hukuman mati ya misalnya nih ya, tetap Oke, itu Mbak. pengacara hadir di situ tuh. Hadir. Iya. Tetap. Nah, jadi disinilah satu perbedaan ya. A sampai Z itu tadi ya. Ya, A sampai Z tuh. Jadi Iya. seperti itu. Itu gambarannya Nah, gitu, gambarannya. nah. Ya. Maaf ini kayaknya sudah apa baterai kayaknya lemah nih. Oke, oke. Oke, Oke, jadi asik ya. sudah hampir Jadi 2 jam ini, melebihi Ya, 2 jam baik, ini. baik, baik. Oke. gitu ya. Saya kira gitu. Pokoknya tahu-tahu belum pamit sudah mati nanti. Oke, Oke, Bang Dul, matur Pak nuwun, Om Randi, Haji. Pak Ketua, Ya, matur nuwun, matur April. nuwun semua, nggih. Jadi Terima sebelumnya saya kasih. mohon maaf. Ini mudah-mudahan ini obrol bebas ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua tentunya lah teman-teman. Sebelum kita tutup, ini ada sebuah pantun nih. Weh, jos. Nah, mudah-mudahan jadi motivasi kita betul. Nah, buah mangga buah delima, dirujak enak rasanya. Terus? Kita semanik angkatan 85 terus berkarya untuk sesama. Wah, cakep. Satu lagi untuk bantul ini, satu lagi nih. Jalan-jalan ke pasar sore, jangan lupa beli pete. Bantul pancen hot paling oye, terus lanjutkan obrolan santai. Wah, Terima kasih yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Nggih, matur nuwun, matur Wassalamualaikum nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Om Kasih. Haji, Berarti Om Dewa, Iya, jadi boleh merokok. Om Sis, Om Redi, Bu Safa yang sudah gabung di acara ini. Ya, jadi kalau pantun memantun, saya lebih pendek aja lah. Buah salah, buah kedondong. Kalau jadi pengacara jangan galak-galak dong. Nah, biasanya galak nih pengadilan. Oke, matur nuwun. Ya, ya, Sampai ya. ini semuanya. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. asik. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Dah, lanjut. Aduh. Ayo Reja. Awe, anu buat terus asik kok. Batunya mantap. Wah.